Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman, sadulur, sadayana. Alhamdulillah kita tiasa kumpul ya, tiasa ngampol di sini di Zoom meeting. Kelak tadi teh judulnya doa bersama tadi teh kelak. Ya doa bersama aja ya, anak-anak SMA 5 angkatan 90 karena ternyata setelah ngobrol-ngobrol di WhatsApp, yang WhatsApp kelas lah, WhatsApp yang ada kepanitiaan waktu dulu belum dibubarin, kepanitiaan reuni, ternyata banyak banget yang positif. Terus juga yang betul-betul sangat menyedihkan adalah ibu bapaknya Opin, itu betul-betul beda 4 hari meninggal, dua-duanya dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sekeluarga, Opin, Ita, adik kembarnya, bapaknya, ibunya, pembantu sama supir. Semuanya isoman mandiri. Nah, tapi yang pertama rada-rada kritis tuh ibunya, dilarikan ke rumah sakit, tapi akhirnya tidak tertolong karena memang ada komorbid, usia sudah 78 tahun, komorbidnya banyak sekali. Nah, terus saya sempat teleponan gitu sama Opin, kumaha? Aman sih man, orang mah, si bapak kumaha? Aman ya, kasihannya kan Opin sama bapaknya kan sama Ita berarti tidak bisa ikut menguburkan ya, karena kan dalam keadaan positif, nggak boleh keluar. Nah, terus ternyata 3 hari dari situlah, 2 hari 3 hari dari situ Opin ngabarin gitu, bapak ya aduh ya rada sesak cenah. Apa ya, ternyata ya hari keempatnya udah meninggalkan juga gitu dunia ini gitu. Jadi Opin kasihan, tadi saya udah WhatsApp Japri sih ke dia, insya Allah dia bisa masuk. Tapi ternyata kemarin tadi juga dapat kabar Nugi anak FIS 5 ya. Nugi anak FIS 5 juga ternyata lumayan cukup turun katanya saturasinya, tapi alhamdulillah per hari ini dia sudah rada membaik, jadi alhamdulillah banget. Sebentar, saya mau kayak mananya tadi teh. Met, bantuan orang, Met. Kira-kira. Siapa aja ya tadi teh yang nah. Oke, saya bacakan. Ini udah dapat ya. Jadi yang sekarang lagi positif teh dari FIS 1 Rini Asari sama suaminya itu juga. Plus Opin dari FIS 1 teh kelas saya. FIS 2 yang terpapar teh sekarang Dokter Dimi. Dokter Dimi juga masih positif. Terus FIS 4 Onil sama suaminya. Dani Taufik. Jadi Onil dan suami dan Dani Taufik. FIS 5 yang tadi saya bilang Nugi Nugraha, alhamdulillah sudah membaik. Di Bio 1 ada 2 orang, Cindy Ana sama Iman Poniman. SOS 1 Capung gitu. Jadi akhirnya tadi kita bersepakat untuk bikin doa. Ya bukannya mendoakan ya kita ya, tapi kan sekarang memang keadaan pandemi ini makin hari kayaknya si variannya makin mencekam ya, makin rada bermutasi. Nanti Dokter Asep, Dokter Rama di sini bisa ngobrol keadaan sebenarnya bagaimana sekarang ini si virus varian itu. Tapi saya sih usul gitu, pertemuan silaturahim ini dan doa bersama ini jangan hanya sekali ini gitu. Kalau bisa mah sebulan sekali, bahkan mungkin 2 minggu sekali gitu kan. Paling tidak kita bagusnya kita bertukar informasi, bisi aya nu butuh naon, aya naon dan sebagainya gitu. Jadi mangga saya pembukaan segitu aja. Jadi tadi kami panitia kecil membuat panitia kecil. Acara berikutnya itu adalah dari Dr. Asep Hermana. Mangga Kang Asep disanggakeun memberikan cerita yang senang-senang dan membangun. Mudah-mudahan yang positif yang di sini ada lagi pada nongkrong di sini ikut jadi terbangun aura positifannya dan insya Allah imunnya menjadi naik. Bang Asep di Lajeng. Ya, hatur nuhun Kang Arman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin lajadadu imanan ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Hatur nuhun Kakang Arman Maulana, Kakang Hikmat Nasrullah Latif, teman saya sebangku, teman saya SMP begitu.
Alhamdulillah saya bisa ketemu nih dengan adanya Lukman, Capung gitu ketemu lagi ya. Kalau dengan Dokter Amama, beliau guru saya juga merangkap. Alhamdulillah cirinya kita dalam kondisi sehat. Sebetulnya ini mas sharing aja mungkin ya, sharing tentang bagaimana yang telah kami tim para medis dan tim medis alami begitu. Kemudian kita mencari sebetulnya di balik itu apa saja. Kalau kita lihat telusuri teman-teman semua, teman-teman dari alumni SMA 5, bahwanya dengan kasus pandemi ini, sebetulnya kalau kita lihat kan makhluknya kecil banget gitu ya. Yang namanya virus corona itu kurang lebih kalau diibaratkan ibarat rambut dibelah 500 gitu. Jadi kan kecil banget. Nah, ternyata dengan makhluk sekecil ini ya, kita lihat sistem kesehatan negara maju sekalipun, negara di Eropa, kita lihat ya bagaimana bagusnya Italia, bagaimana bagusnya Prancis terhadap sistem kesehatan yang berjenjang. Demikian juga Amerika. Tapi ternyata dengan virus kecil ini, ya, yang ukurannya sekecil rambut, ternyata sistem tersebut semuanya luluh lantak. Semuanya menyerah. Tidak ada satupun negara yang siap dengan kasus ini. Artinya di sini, ya, sahabat-sahabat semua, ini sebuah peringatan kalau lihat di balik hikmah di balik itu semua, bahwa mungkin selama ini ada kesombongan di antara kita. Kita lebih menuhankan ilmu pengetahuan, kita lebih menuhankan ilmu medis, menuhankan manajemen dan sebagainya. Padahal ada satu sisi lain, mungkin yang jarang kita ingat, yang jarang kita jadi fokus gitu ya, di mana doa-doa itu selama ini mungkin hanya sebagai aksesoris dan hiasan. Dan kadang-kadang termasuk juga para dokter ini, bagi saya juga begitu ya, kadang-kadang kita menganjurkan doa pada pasien itu kadang-kadang kalau fase-fase dokter sekiranya udah nggak bisa mikir lagi. Bu, ini mah udah tinggal berdoa aja ya. Hari kamari kamana baik gitunya. Kuruna berdoa tadi awal. Dari sejak orang itu ingin berikhtiar. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi peringatan ini ya selayaknya kita mengingatkan bahwa kesombongan-kesombongan yang mungkin saat ini kita dititipi ilmu pengetahuan kesehatan, khususnya kami para medis, ya, sudah sangat terbantahkan. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat semua, kita tahu bahwa jutaan orang telah meninggal. Bahkan di Indonesia saja sudah ada 2 juta yang terkonfirmasi positif. Bahkan kita tahu bahwa angka kematian di negara kita itu cukup tinggi. Yang jadi problem adalah ketika kita dengan pengorbanan yang demikian besar itu, dengan triliunan dolar yang telah dikeluarkan oleh rakyat dunia ini, dengan ratusan miliar yang kita gelontorkan hampir tiap bulan, begitu ya? Karena kan dana yang kita keluarkan itu lebih dari 160 triliun di Indonesia. Artinya, dengan dana yang segitu gede, dengan pengorbanan yang begitu besar, amat rugi andai kata dengan peristiwa ini kita hanya dapat oleh-oleh, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Alangkah ruginya, nggak sebanding, nggak seimbang. Pasti ada sesuatu yang Allah titipkan. Barangkali mungkin ya, kita ingat bagaimana saat-saat kita sehat dulu, selama saya misalnya sekarang umur 50 tahun, udah umur dari sejak lahir sampai sekarang, kita ingat bahwa sejak 10 detik manusia itu dilahirkan, sejak itulah manusia itu menghirup napas, mengeluarkan napas, rata-rata 50 galon aqua per hari itu kita rata-rata. Andai kata mungkin selama ini kita jarang bersyukur, mungkin dengan peristiwa ini diingatkan sama Allah. Bahwa udara yang tadinya bebas, yang tadinya gratis, yang tadinya mungkin kita anggap sebagai suatu hal yang biasa, dengan peristiwa ini Allah turunkan nih pengingat bagi kita. Kemana rasa syukur kamu? Kemana rasa berterima kasih? Ya, seakan-akan kebiasaan tersebut adalah suatu hal yang lumrah. Kita baru ingat, baru disadarkan ketika seseorang, misalnya tetangga, orang-orang terdekat di antara kita sulit bernafas, alangkah mahalnya. Tabung oksigen ngantri di mana-mana, isolasi ngantri di mana-mana. Sementara dulu-dulu ketika kita bisa berbebas dengan napas dengan bebas gitu ya, amat jarang rasa syukur itu terlantun dalam diri kita. Ini mungkin peringatan yang Allah kirimkan kepada kita lewat makhluk yang sekecil itu. Kita tahu juga bahwa sahabat-sahabat semua,
Di antara kita mungkin ada yang sakit paling setahun 2 kali atau paling setahun sekali ya. Padahal kalau kita perhatikan di dunia ini begitu banyak potensi. Setiap hirupan udara itu tidak murni dan tidak bebas dari bakteri, dari virus dan sebagainya. Setiap suapan makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu tergantung bakteri di dalamnya. Ada virus, ada jamur. Tapi kok kenapa kita sehat-sehat saja? Itulah Allah titipkan sistem pertahanan di dalam tubuh kita, baik itu imunitas seluler, imunitas humoral, yang menjadi tameng selama bertahun-tahun, selama berpuluh-puluh tahun, yang menjaga diri kita, dan Allah telah pelihara itu semuanya. Nah mungkin inilah rasa syukur yang mungkin harus kita, yang harus kita kedepankan. Kadang-kadang dalam kenikmatan memang kita sulit untuk bersyukur. Dalam kenyamanan kita sulit untuk bersyukur. Ketika naik pesawat pun, orang biasanya baru ingat sama Allah itu kalau terjadi goncangan, turbulensi dan sebagainya, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika tenang, landai gitu ya, santai gitu, jarang ingat. Nah mungkin ini adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan bahwa betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada tubuh kita ini yang telah diciptakan dari sejak 50 tahun yang lalu, mungkin saya ya, sejak 50 tahun yang lalu, sejak umur 4 minggu, jantung saya mulai berdenyut di dalam perut. Kemudian sampai saat ini jantung tidak berhenti. Tapi jarang kita bersyukur ya. Kemudian juga kita tahu bahwa sejak 10 detik kita dilahirkan, terus-menerus kita menghirup udara, ratusan jenis udara yang kita hirup sehari-hari. Sampai saat ini baru rasanya kita lantunkan rasa syukur jika udara tersebut sudah sangat terbatas. Jangan sampai kita bersyukur ketika nikmat itu sudah dikurangi, nikmat itu dicabut. Nah, sahabat-sahabat semua, inilah peringatan yang semestinya mungkin bagi diri kita sendiri, begitu ya. Ini menjadi sebuah refleksi, sehingga dengan pengorbanan yang begitu banyak dan begitu besar ini, tidak hanya oleh-olehnya hanya 3M saja, tetapi lebih besar dari itu. Ada sesuatu yang Allah titipkan lewat pesan corona ini. Ada banyak hikmah yang harus kita ambil dari sini. Yang kedua, sahabat-sahabat semua, bagi sahabat-sahabat semua yang terkonfirmasi mungkin atau orang tuanya atau siapapun ya, sebetulnya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita memelihara rasa nyaman. Jadi ketika kita mempunyai ketenangan, maka yang terjadi adalah ada 4 hal yang bisa terjadi. Yang pertama, ketika seseorang tenang, yang terjadi adalah penurunan tingkat stres. Ketika tingkat stres itu menurun, anxiety itu menurun, maka yang terjadi adalah penurunan dari happy axis namanya itu. Di mana HPA axis itu menurun, maka yang terjadi adalah pemeliharaan sistem imun. Hal yang pertama, 68% orang yang terkonfirmasi positif SARS-CoV-2 ini, 68% mereka mengalami kecemasan. Dan ternyata kecemasan itu bisa menurunkan sistem imunitas seluler dan imunitas humoral. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita itu bisa tenang? Nah, sahabat-sahabat, kuncinya sebetulnya jelas. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kunci itu jelas. Dengan zikir, dengan berbagai macam dan berbagai macam cara dan berbagai macam situasi. Ketika kita masih diberikan nafas, maka zikir kita adalah syukur. Ketika kita diberi ujian, zikir kita adalah sabar. Ketika kita ditimpa musibah mungkin zikir kita adalah istighfar. Dan ternyata zikir itulah yang bisa membuat hati itu menjadi tenang dan tentram. Kenapa kita bisa menjadi usaha untuk tenang? Karena sesungguhnya makin kelam itu malam, makin gulita itu malam, kemungkinan itu makin dekat dengan pagi. Makin kita dalam himpit kesulitan, maka mungkin ini adalah cara Allah agar kita itu lebih dapat bermesraan. Betapa banyak mereka yang isolasi mandiri, begitu ya, mereka mempunyai pengalaman spiritual yang sangat bagus. Mereka lebih bisa muhasabah diri, mereka bisa lebih mendekatkan diri, bagaimana mereka bermesraan dengan Tuhannya, begitu. Yang pertama adalah tenang, karena ketenangan itu berpengaruh terhadap sistem imun. Yang kedua adalah siaga. Kenapa kesiagaan ini penting?
Karena ketenangan saja tanpa bekal ilmu tentang faktor-faktor yang membahayakan, tanpa diupdate bahwa masker itu sekarang harus 2 lapis, tanpa diupdate ternyata ada varian baru yang penularannya lebih tinggi, tanpa diupdate juga cara-cara meningkatkan daya tahan tubuh, maka ketenangan itu akan semu. Jadi untuk itulah ilmu-ilmu telah dititipkan pada para dokter, pada para apoteker, para guru, dan lain sebagainya. Jadi ketenangan itu harus disertai dengan kesiagaan. Dan yang terakhir sahabat-sahabat semua adalah ikhtiar. Nah, dalam ikhtiar di sini ada 2 hal yang sangat penting. Kita tahu bahwa manusia itu bukan seonggok daging yang tersusun, kemudian juga bukan tulang belulang hanya yang dibungkus dengan kulit, tetapi lebih dari itu, manusia diciptakan dengan jasad dan ruh. Nah, demikian juga saat ikhtiar. Ada ikhtiar jasadiah, ikhtiar terbaik, bagaimana kita mengelola tubuh kita itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah Allah titipkan lewat para dokter. Ikhtiar bagaimana cara mengkonsumsi vitamin, nutrisi, dan lain sebagainya. Ada juga ikhtiar qalbiyah. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang kita lupakan. Kadang-kadang kita anggap sepele dan kadang-kadang itu di nomor 2 kan. Bagaimana sodakoh itu telah terbukti tidak bisa mendahului balai. Bagaimana tilawah atmosfer ketika kita mendengarkan Al-Quran, maka kualitas tidur itu jauh lebih baik. Dan ketika kualitas tidur lebih baik, maka yang terjadi adalah peningkatan sistem imun juga. Betapa banyak, ada kurang lebih saya mengumpulkan 937 riset ilmiah yang terindeks Scopus, bagaimana ketika orang itu dilantunkan Al-Quran, tingkat kecemasannya itu jauh menurun. Nah, ikhtiar qalbiyah mungkin ini menjadi salah satu yang diingatkan sama Allah bahwa kemampuan kamu itu terbatas. Ada sesuatu yang lebih besar di balik itu. Ada sesuatu yang lebih menguasai ilmu dokter. Ada yang lebih menguasai ilmu tentang bagaimana penyakit. Ada yang menguasai virus itu dalam genggaman siapa. Ada juga yang menguasai bahwa segala pengetahuan yang belum ditemukan itu, ada penguasanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat semua, itulah refleksi yang sebetulnya mesti kita dalami begitu. Jangan sampai peristiwa demi peristiwa ini tidak menambah keimanan kita. Alangkah ruginya peristiwa yang telah menelan saudara-saudara kita yang telah meninggal. Lebih dari 405 sejawat dokter yang sudah wafat. Lebih dari 1.300 tenaga medis yang sudah meninggal. Alangkah ruginya andai kata kita hanya memahami ini dari segi fisik saja. Tidak mengambil hikmah di balik itu dan tidak mengambil pelajaran yang sangat besar. Justru lewat corona inilah Allah titipkan pesan, hai manusia, tidak ada kesombongan bagimu. Hai manusia, sesungguhnya ikhtiar itu bukan hanya ikhtiar jasadiah. Ikhtiar jasadiah tetap jalan, ikhtiar qalbiyah juga tetap kita sampaikan. Nah, itu mungkin sahabat-sahabat sebagai refleksi buat sahabat-sahabat semua yang terkonfirmasi, jangan galau, jangan risau, karena kalau kita tetap ikhtiar dengan ikhtiar terbaik, angka kesembuhan itu jauh lebih baik. Ketika kita lalai dari ikhtiar tersebut, itulah yang menyebabkan banyak tertular dan penurunan angka kesembuhan. Semoga bermanfaat, semoga ini juga menjadi refleksi bagi kita semua. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun Kang Asep, bagus banget ininya pembicaraannya. Di sini kebetulan ada Kang Asep, Dokter Teh, ada Kang Rama, ada Kang Tommy, ada 3 ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ya, Matt, bisi kaliwat, dokter dari di angkatan kita teh. Sadai. 3 ya. Kang Arman bertiga, ada Kang Asep, ya, jadi Kang Rama, sama Kang Tommy. Sama Kang Tommy. Kalau Kang Tetet mah bukan dokter. Kang Tetet mah nu ngari dipuh dokter mana mah. Nah, tadi kan paparan dari Kang Asep itu dari sisi yang sangat bagus dihubungkan dengan agama, walaupun mungkin di sini ada yang non muslim, saya yakin juga di agama Anda juga sama lah pemaparannya seperti Kang Asep tadi dibilang, ingat terhadap Tuhan gitu ya. Harus ingat terhadap Tuhan dan harus lebih banyak bermesraan dengan Tuhan. Nah, Kang Rama, saya boleh di on-in mic-nya? Ya, Kang Rama, saya minta ini Kang dari sisi rumah sakit kali ya. Kan sekarang itu yang lagi viral itu sungguh sangat susah sekali
pada saat keluarga atau siapapun itu sesak nafas, terus saturasinya turun banget. Nah itu boleh mungkin Dokter Rama memberikan gambaran. Mungkin kalau bisa se-Indonesia boleh, atau mungkin kan di sini juga mungkin tidak semua di Bandung atau di Jakarta, mungkin ada yang di Medan, ada yang di luar negeri, mungkin kita nggak tahu, teman-teman kita udah pada pindah dan sebagainya. Sebenarnya gimana keadaan itu supaya kita aware, Pak Dokter, untuk tetap prokes dan sebagainya. Mangga, Kang Rama, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum, selamat malam. Nanti mungkin Tommy akan cerita juga mengenai keadaan di RSHS, karena Dokter Tommy ini sebetulnya dia pejabat di RSHS, jadi sebagai kepala IGD. Jadi beliau sebenarnya sangat putih dalam penanganan ini. Gandeng Tommy. Protes Tommy. Tommy protes. Jadi saya sih cuma mau cerita aja gini, mungkin awalnya dulu saya dapat COVID mungkin awal-awal ya. Awal-awal itu sekitar, bukan awal, kayaknya dari semua itu Desember. Ya, jadi Desember udah kena, alhamdulillah gejalanya ringan. Tapi yang kena itu cuman saya sama anak saya yang perempuan. Ya. Kemudian Tris nggak kena, anak gue yang laki nggak kena, alhamdulillah. Tapi kita mencoba untuk mencari penyebab dari kenapa kok cuman kita berdua yang kena gitu. Padahal tidur masih satu tempat tidur, masih apa segala macam, dan nggak usah diceritain. Kemudian kita mencoba mencari, ternyata yang dicurigai itu adalah iPad, ya, iPad. Jadi sekarang mungkin harus hati-hati dengan tangan, ya, lebih hati-hati dengan tangan, di mana penularan itu bisa terjadi lewat pintu, kita buka pintu, ya, kita bisa pinjam ballpoint, kita bisa pinjam komputer, kita bisa pinjam tab. Nah, itu semua kita anggap bersih padahal tidak, gitu ya. Seperti yang kata Indra tadi, saya udah dapat ketahuannya di akhir-akhir, gitu ya, di akhir-akhir, sehingga Indra merasa senang. Padahal kita harus deg-degan, orang yang saya tularin selama ini, gitu kan. Oh, Sigana Rama bad connection ya? Freeze ya. Sebentar. Mungkin Kang Tommy bisa ngisi dulu sedikit sebelum. Oh ya udah. Sorry Tom, udah bisa lagi ya. Sok. Mangga, Kang. Ya, oke, sip. Mangga, Kong. Ya, sorry. Aku matiin video aja biar ini ya, biar lancar. Boleh. Ya. Bagus banget. Mukanya kok jadi kembang sekarang ya. Masih Tris. Jadi gini, yang harus kita waspadai sekarang adalah penularan dari tangan, ya. Penularan dari tangan itu sangat berbahaya dan tidak kita sadari. Gue pinjam mobil dulu nih. Ternyata orang di mobil itu kan bersin di mobil, di setir segala macam. Nah, di situ juga salah satu sumber penularan, ya. Kita harus hati-hati sekali sekarang dengan punya hand sanitizer di mana-mana gitu. Ya. Oke, jadi kemudian keadaan yang terjadi sekarang secara secara Pulau Jawa, global Pulau Jawa, itu memang pasien itu membludak, ya. Itu semua terjadi salah satunya dengan kita habis Lebaran segala macam, semuanya mulai salaman, mulai lengah, mulai cium tangan, ya, mulai cium tangan ke orang tua segala macam, itu menyebabkan penularan makin mudah, gitu kan? Ya, jadi sehingga kelengahan itu menjadi senjata tambahan buat COVID-nya yang juga makin kuat. Ya, COVID-nya makin kuat, kitanya lengah, jadi menjadi suatu masalah besar buat COVID-nya, menjadi lahan besar buat COVID-nya menjadi makin luas, gitu ya. Nah, sekarang dengan kejadian-kejadian yang tadi itu, sumber penularannya di situ, padahal semuanya udah ngomong, gue kan pakai masker kemana-mana, gue nggak pernah lepas masker kemana-mana, tapi tetap gue kena, gitu kan.
Ya itu salah satu sebabnya adalah kita tangan gitu ya, buka pintu ini segala macam. Makanya ke restoran itu tidak disarankan apa segala macam, karena tempat kita duduk itu tidak selalu langsung dibersihkan, tempat kita tempat kita pegang meja segala macam tidak selalu harus tidak dibersihkan. Dibersihkannya mungkin hanya tiap shift pegawainya, ya. Jadi tetap harus hati-hati. Nah, kemudian kita kembali ke masalah iPad jadi itu kan Iya. yang cuma berdua makanya. Ya, oh ya, tadi mengenai iPad itu kenapa bisa menjadi sumber penularan ya, karena iPad itulah satu-satunya yang benda yang kita pegang bareng tadi. Sorry, keputus. Aku sama Ya. Terus udah gitu, yang lain nggak megang ya. Oke. Jadi sekarang yang jadi masalah pasien itu ngebrudul, ya. Ngebrudul, pasien-pasien datang semuanya tidak bisa ditangani. Kenapa tidak bisa ditangani? Karena datangnya kebanyakan, ya. Tidak semua rumah sakit sudah tahu bahwa sini akan naik, tapi tidak mempersiapkan dengan baik, gitu ya. Cuman mereka mempersiapkan, kita siap nggak, ternyata tidak siap untuk serbuan yang luar biasa ini, ya. Nah, kejadian yang terakhir-terakhir ini yang saya pernah dengar itu di Hasan Sadikin, mungkin Tommy nanti bisa cerita, minggu lalu itu sempat kejadian pasien masuk ngantri 70-30 mati. Ya, itu baru ngantri. Ya, baru ngantri, belum sampai masuk kemana-mana gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi kayak begitu? Karena pasien-pasien itu, biasanya kan kalau kita ngirim pasien itu ada namanya sysroot ya. Sysroot itu pasien itu nanti harus dapat tempat dulu baru bisa dikirim. Nah, ini karena semua rumah sakit juga panik, nggak punya ventilator, pasiennya udah menggap-menggap juga di tempat mereka ya sudah kirim aja gitu loh. Artinya mereka tidak berpikir bahwa di sana ada tempat atau enggak gitu loh. Akhirnya semua pasien itu dikirim tanpa adanya kejelasan, sampai pasien itu meninggal di lantai, tidak di tempat tidur saking beratnya, ya. Keadaannya datang. Jadi sekarang memang sudah terjadi manajemen bencana di mana orang memilih mana yang bisa hidup, mana yang enggak. Jadi bukan lihat tua, muda apa segala macam, tapi dilihat keadaannya mana yang bisa hidup, mana yang tidak. Gitu ya. Sebenarnya kayak manajemen bencana gitu loh. Ngapain gue habisin resource banyak-banyak buat orang yang kemungkinan hidupnya kecil. Ya. Kemudian keterbatasan ruang dari ruang perawatan itu apa gitu ya. Ada ruang perawatan untuk perawatan dengan gejala sedang. Gejala sedang itu tidak terlalu perlu tidak terlalu perlu penanganan yang intensif ya, karena pasiennya bisa dianggap masih bisa mengurus diri sendiri. Cuman yang jadi masalah pasiennya banyak ya, ruangannya nggak bisa didedet, walaupun tempatnya masih kosong-kosong, orang bilang ini kan bisa ditaruh di sini, nggak bisa karena nggak ada oksigen. Sebuah rumah sakit itu tidak akan berfungsi tanpa adanya oksigen. Ya, nah oksigen ini juga menjadi masalah di mana sekarang rumah sakit yang punya oksigen nggak mau lapor, ya nggak mau cerita bahwa gue punya oksigen lebih segala macam, karena mereka takut pada saat mereka memerlukan oksigen tersebut, oksigennya itu sudah dipinjam sama orang, tanda kutip, ya. Jadi semua sebagai penimbun sepertinya sekarang gitu ya. Dan kemarin saya ada kumpul-kumpul sama teman FK, dikatakan bahwa memang oksigen itu tidak jelas adanya di mana aja gitu. Supply juga menjadi jahat kadang-kadang, di mana para supplier ini menaikkan harga buat oksigen, ya terutama buat pasien-pasien yang isolasi mandiri. Ya, kenapa pasien ingin isolasi mandiri? Karena pasien-pasien tersebut tahu bahwa di rumah sakit pun tidak akan diapa-apakan. Ya, jadi di rumah sakit tidak diapa-apakan, mendingan gua di rumah gitu kan. Tapi juga di rumah tidak ada yang ngontrol kan, tidak ada dengan baik bahwa dia akan sesak sampai segimana gitu kan. Ya akhirnya kita dengar berita bahwa banyak yang mati di isolasi mandiri, banyak yang meninggal pada saat isolasi mandiri. Ya, nah itu keadaannya.
Terus kemudian saya juga dengar katanya sempat body bag itu sempat nggak ada, sempat habis, ya, sehingga kita concern juga gitu. Nah, terus juga yang saya tahu itu Cikadut itu sempat pegawainya itu pada kabur karena takut. Kebanyakan pasiennya sehari itu bisa 30 langsung nguburin gitu ya. Pegawai tinggal 6. Operator backhoe itu kabur juga karena takut. Ya, jadi itu menjadi masalah juga bahwa makanya terjadi antrian di Cikadut untuk nguburin. Pasien itu mayat itu bisa dikubur jam 1 malam, jam 2 malam. Kita nggak tahu. Ini kita harus mikirin juga para pekerja di kuburan, segitu parahnya, gitu ya. Ya mungkin saya terus kemudian ketersediaan ruangan itu membuat saya kami para dokter itu akan menjadi sulit kalau ada teman-teman yang tolong dong apalagi kalau tolong dong temen gua yang gua juga nggak kenal gitu, atau tolong dong bibi gua gitu. Jangankan tolong bibi dia gitu loh, bibi saya aja belum tentu saya bisa masukin gitu loh, saking penuhnya gitu ya. Jadi saya waktu awal-awal sebelum terjadi ledakan saya udah ngirim ke grup ya Hikmat ya, terus saya bilang saya belum tentu lo bisa nolong kalian gitu. Jadi segitu parahnya ya, karena ruangan begitu penuh ya gitu. Jadi mohon maaf bila memang saya kalau udah dihubungin nggak bisa bantu. Kayak kemarin Opin juga minta tolong cariin ruangan. Oke, saya coba telepon ke ruangan-ruangan, semuanya penuh, nggak mungkin bisa menggeser pasien. Ya akhirnya dapat ruangan isolasi, yang itu juga sudah ngantri berapa, tapi sayangnya begitu sudah masuk ruang isolasi, yang notabene itu suatu ruangan biasa, oksigennya juga pas-pasan adanya, hanya untuk pasien yang gejala sedang ringan, ya akhirnya nggak ketolong. Ya saya juga nggak bisa apa-apa di situ juga. Itu di Rumah Sakit Santosa. Dan Hasan Sadikin saya lebih nggak bisa nolong lagi, bukannya apa-apa. Ya, bukan berarti kita punya slot buat saudara-saudara kita, teman-teman kita. Enggak. Buat kita aja kemarin dekan FK, yang notabene dekan FK Kepala Sekolah Fakultas Kedokteran saja, sempat ngantri, walaupun memang dicepetin terus terang. Tapi bayangkan bahwa seorang dekan aja bisa ngantri, ya, dengan untuk masuk dalam ICU, gitu ya. Jadi bayangkan seberapa parahnya keadaan kita. Nah, saya sih cuman mau komentar nambahin Asep aja tadi. Ya mungkin ini pendapat saya pribadi ya. Saya bukan ahli doa, tapi ini saya apa istilahnya berpikir sendiri gitu ya. Mungkin saya setuju bahwa ini ujian dari Tuhan, dari Allah gitu ya. Mungkin Allah hanya rindu mendengar doa kita. Selama ini kita hanya berdoa buat diri kita, keluarga kita gitu ya. Mungkin Ia rindu mendengar doa kita yang ditujukan untuk orang lain, orang yang tidak kita kenal, orang yang berjuang untuk hidupnya gitu ya. Orang-orang yang berjuang untuk kehidupan orang lain. Saya tidak ingin dokter hanya dokter yang dibilang menolong. Enggak, itu terlalu banyak orang yang mendukung dokter, perawat, cleaning service, pekarya yang kalau di RSAS itu ngangkat tabung oksigen dari depan ke emergency. Kenapa? Karena si supplier tabung gas itu tidak mau turun di tabung oksigen tidak mau turun di depan emergency karena takut. Jadi dia tetap turun di bawah. Bayangkan berapa kali dia harus bolak-balik dalam semalam. Oksigen itu cepat sekali habisnya. Karena di tempat-tempat yang sekarang itu sudah tidak ada jalur oksigen. Ya, yang tadinya biasanya tempat buat pasien nunggu, sekarang udah jadi tempat pasien. Ya. Terus kita harus berpikir juga, berdoa juga untuk orang-orang berjuang, di mana kita ini, titik antara kemenangan dan kematian itu begitu tipis. Ya. Antara orang sakit bahkan nyawa dia sendiri, gitu ya. Umur tentunya rahasia Allah, ya. Penyakit hanya akan turun dengan izin Allah, demikian juga dengan kesembuhan, ya.
Mungkin itu aja. Mungkin Tommy lebih bisa cerita tentang keadaan di RSHS lebih detail gitu, bagaimana hektiknya keadaan di emergency. Begitu Kang Arman. Ya, siap. Terima kasih buat Nuhun pisan, Kang Rama, Dokter Rama. Sekarang, halo. Oh, sekarang saya ke Dokter Tommy, Kang Tommy. Mangga mau nambah sedikit dari tadi yang sudah dibicarakan oleh Kang Asep sama Kang Rama, karena ternyata lumayan itu banyak banget yang bertanya. Jadi nanti kita bisa silakan yang mau jawab tiga dokter ini di sini. Sok mangga Tom. Ya, cerita aja ini mah saya fakta aja ya, fakta yang memang tadi sama Rama sebagian udah diceritain ini bahwa kebenaran saya memang disuruh pegang IGD gitu ya. Saya pegang IGD sejak awal kejadian COVID ini gitu. Jadi Februari saya diangkat kepala IGD, Maretnya ada yang TKA Cina itu yang dari RSCK. Ya, di situ kita udah panik lah. Nah itu sampai sekarang, terus Juni 2020 saya kena COVID, terus 3 minggu yang lalu saya juga kena COVID lagi positif. Jadi saya udah 2 kali kena positif, walaupun saya udah vaksin 2 kali. Jadi sekali lagi mungkin saya dapat payung sama gelas. Di IGD di RSHS awal April itu jumlah pasien hanya 7-8 ke IGD isolasi itu. Tapi saya udah perkirakan nih ke teman-teman bahwa kemungkinan bulan Mei atau Juni bakal penuh. Ternyata benar kejadian. Sekarang naik, tiap datang itu 60-70 gitu ya. Kita udah perluas nih RSHS. Awalnya ruangan itu hanya 70-80 ruangan. Terus saat ini sudah sampai 300 ruangan rawat inap untuk pasien-pasien COVID. Tapi kenapa kadang-kadang tetap tidak cukup gitu? Karena aliran pasien untuk masuk ke ruangan itu tidak sebanding dengan pasien yang datang ke IGD gitu. Jadi yang masuk ke ruangan 30 sehari, yang masuk ke IGD 70 gitu. Jadi stagnannya pasti di IGD gitu. Dan memang betul sampai hari ini rata-rata tidak pernah yang meninggal itu kurang dari 15. Jadi pasti 15 sampai 30 yang meninggal di IGD isolasi itu. Dan faktanya sekarang adalah keterbatasan oksigen. Kita di IGD ada 80 sampai 90 tabung. Setiap pasien yang datang ke RSHS itu memang sudah dalam keadaan yang sedang, berat atau kritis kriterianya. Jadi kadang-kadang ya sedihnya tuh kayak misalnya tadi sore gitu. Perawat nelpon tabung hanya 15. Sisanya yang masih ada. Yang kritis ada 30. Jadi perawat minta saran dari saya, pasien mana yang harus saya kasih oksigen gitu. Berat lah gitu ya. Beratnya tuh jadi kok kayak sigano menentukan gitu ya. Sigano menentukan iya nu kudu dibere, iya nu kudu henteu gitu. Akhirnya saya putuskan yang kriteria kritis sudah tidak mungkin lagi karena sudah penurunan kesadaran dan lain-lain. Saya putuskan untuk tidak diberikan oksigen. Akhirnya yang masih potensi untuk perbaikan untuk sedang dan berat saya berikan oksigen. Hasilnya nggak enaknya teh gitu Dok. Ini punten masuk ke ruang yang meninggal setelah hanya dalam 1 jam itu langsung 5 yang meninggal gitu. Karena memang sudah kritis, memang awalnya memang udah kritis gitu. Tapi akhirnya tidak bisa diberikan oksigen karena oksigen cuma ada 15-an gitu. 15 tabung lagi gitu. Dan itu nanti datang lagi mungkin nanti habis maghrib gitu. Itu datang 70 tabung lagi, itu hanya dalam waktu 3 jam habis gitu. Tabung yang besar itu dalam 3 jam habis gitu. Itu faktanya yang sekarang. Terus setelah itu pasien yang sudah meninggal numpuk di IGD. Tadi saya hitung sekitar 17 sebelum pulang ke rumah udah ada 17 di IGD. Kenapa saya bilang kok ini nggak bisa
angkut ke kamar jenazah, ternyata pertama petugas supir hanya ada 3 supir untuk jenazah. Yang kedua udah pergi ke Cikadut. Sekarang tinggal ngangkut yang dari IGD ke RSIS cuma 1 supir. Ditambah dengan kantong jenazahnya yang warna kuning yang khusus untuk COVID, ditambah peti mati, itu udah habis. Jadi akhirnya saya putuskan yang meninggal dikafani aja dengan kain kafan, ya, tidak perlu dulu dibungkus dengan kantong khusus itu gitu. Jadi emang faktanya sekarang lagi sulit gitu ya, lagi sulit. Tapi sanes nyingsieunan ini mah fakta di RSAS gitu, kayak gitu. Sampai tadi barusan direktur dari Boromius minta tolong supaya saya bisa nerima pasien-pasien di IGD. Saya bilang kalau RSIS mah nggak bisa nolak, udah pasti nerima gitu. Cuma harus sabar untuk ngantri di IGD karena bisa 1-2 hari baru bisa masuk ruangan. Itu pun biasanya aliran di ruangan memang cepat juga karena memang ya bukan ruangannya bertambah ya. Memang banyak yang meninggal juga gitu di ruangan juga gitu ya. Sehari bisa 16-20-an gitu ya. Masalahnya kita SDM-nya gitu. Sekarang petugas kesehatan di Hasan Sadikin aja mulai dari dokter sampai perawat itu sampai ada 200-an sebenarnya yang baik yang dirawat maupun yang isoman gitu. Jadi emang sulit ya, agak sulit lah keadaan kayak sekarang gitu ya. Yang dari Boromius minta tolong karena mereka meninggal di dalam ambulans gitu. Udah 3 nih dok katanya yang meninggal di ambulan, nggak bisa datang, nggak bisa masuk ke IGD. Jadi tolong terima di RSAS. Ya saya bilang mangga, saya terima di IGD RSAS gitu. Cuma memang harus dikasih tahu bahwa memang ngantri gitu. Ya itu aja ya. Mungkin saat ini masih ya sedih lah ya. Ya tadi yang kata Rama gitu. Bukan nggak mau nolong ya. Punten bisa kadang-kadang kayak misalnya tadi kemarin ya kalau nggak salah Meti terus Tatun ya adiknya Kang Nugi gitu ya, mangga tapi ngantri gitu. Kalau menurut saya kalau udah ada di ruangan terus cekap lah, eta pasti yang dilakukan pasti yang terbaik oleh dokter atau di rumah sakit itu gitu. Jangan sampai minta dirujuk ruangan belum pasti ngantri lagi di IGD gitu. Itu aja ya mungkin ya. Kita unggul pengen Pak Arman. Siap. Nun, Dokter Tommy. Aduh. Ya memang kenyataannya seperti itu ya. Kenyataannya seperti itu. Tapi bukannya nyingsieunan ya, tapi memang supaya kita aware aja sih, supaya kita aware bahwa mudah-mudahan kita bisa menyebarkan kita semua saya yakinlah di sini semuanya punya media sosial gitu ya. Jadi mudah-mudahan media sosial yang kita punya itu bisa menyebarkan kebaikan karena sekarang kan kasihan gitu kita teman-teman kita yang dokter di sini berjuang seperti itu tapi kan hoax dan berita-berita yang kekeh gitu ini konspirasi dan sebagainya terus-terusan bergulir gitu kan jadi nggak selesai. Jadi mudah-mudahan kita aware semua bahwa kita bisa ngobrol ke keluarga, kita bisa ngomong ke teman dekat atau siapapun itu bahwa memang ini nyata. Dan tadi bisa diceritain dari cerita-cerita dokter-dokter yang teman-teman kita yang sudah ada di sini ternyata memang keadaannya seperti itu. Supaya imun kita naik, saya mau bertanya dulu ke Indra Petot. Tot mana terjangkitnya kunaon tot kan tadi cenah nyium cek si Rama mana nyium naon. Kan tadi cek si Rama mana tepat di iPad cenah. Tah mana nyium naon sih? Hah? Nyium naon orang teuing di mana? Di paranormal sih namanya nepana. Orang geus arang ngabondan atau nyium di mana? Tadi jadi panitia kecil itu sebelum ngebuka Zoom ini si Petota cerita dia itu tadinya teh nggak tahu bahwa dia positif, tapi dia mau ketemu dengan klien atau teman lu? Ya, ketemu sama klien lah ya, klien teman lah ya. Kakak iparnya itu kayak bisa melihat kayak gitu-gitulah. Paranormal lah ya gitu. Bilang itu Bang Indra sebenarnya lagi positif.
positif. Hamil mana seberapa bulan? Hah? Hamil mana seberapa bulan? Matakna anjir hamil itu cek urang teh nah orang positif. Akhirnya tapi benar ketika akhirnya gua ngalah di PCR memang positif, tapi CT value-nya sudah tinggi gitu. Ya. Sudah 36,492. Jadi keterangannya sudah dalam masa pemulihan. Jadi orang panggil jeung maneh teh ketepapar man. Kurang ajar. Panggil Oke. jeung Nuhun Kang Petot. Ya, di sini juga kebetulan tadi saya lihat Meti juga mengingatkan, alhamdulillah ada keluarganya dari Nugi ya. Di sini ketulisnya Oktri, kurung adik Nugi. Mudah-mudahan insya Allah, atau sedikit sebelum pertanyaan saya bacakan, boleh Oktri di unmute, Rad. Ya, saya mau nanya dulu. Ya, oke. Halo Kang Oktri, kumaha damang? Alhamdulillah, saya Kang Arman, kumaha salamna. Alhamdulillah. Kumaha Oktri boleh diceritain, katanya kemarin tadi tuh di grup tuh Nugi katanya saturasinya turun, tapi tadi ada update lagi, ternyata Nugi sudah membaik. Apa benar atau bagaimana? Sok silakan bercerita sedikit. Ya, nuhun pisan Akang Teteh sadayana. Jadi kemarin memang sempat turun ya, 85, 88. Akhirnya mungkin cemas juga gitu ya, karena sempat beberapa kali mungkin nafasnya agak sedikit terganggu, akhirnya kontak telepon udah nggak sanggup, ya itu akhirnya WA ke saya. Akhirnya saya ke Teh Meti, coba Teh kita kumaha ya gitu ya. Kita ada bantuan, saya coba kontak ke teman-teman, kemudian ke kakak kelas juga gitu ya. Ternyata memang ya ICU full di mana-mana gitu ya. Akhirnya saya kasih semangat ke Nugi bahwa kata Kang Tommy kalau udah di ruangan mah bismillah aja gitu, karena artinya yang lain masih banyak yang nggak dapat ruangan, bahkan di UGD pun banyak yang ngantri. Nah dari situ mungkin alhamdulillah ya, hatur nuhun pisan nih Kang Arman, Akang Teteh semua, akhirnya oksigennya dinaikin gitu ya. Akhirnya sudah mulai jam berapa saya WA, akhirnya dia balas telepon, alhamdulillah bisa nelfon lagi. Alhamdulillah sekarang udah di 93, 94, alhamdulillah. Sok kan doa lah, ada Akang Teteh angkatan 90 pada sayang gitu ya, keluarga pada sayang juga. Intinya pastilah di balik kesulitan ada kemudahan. Mungkin karena awalnya kita itu kalau boleh cerita dari ART kan, ya. Jadi dari ART positif, kemudian Anugi main ke rumah orang tua, jadi awalnya orang tua kami yang positif itu. Jadi ART ada 3 orang positif, kemudian ayah ibu positif, Anugi main ke rumah orang tua, ikut positif juga, kayak gitu. Kebetulan kalau ayah sama ibu sudah divaksin, Anugi belum. Jadi ayah ibu itu, ayah sekarang usia 83, ibu 71, relatif stabil. Anugi belum divaksin dan punya komorbid DM, jadi ya agak beda gitu ya. Tapi alhamdulillah dukungan dari Akang Teteh SMA 590, Masya Allah ya, luar biasa. Itu pengen Kang Arman, alhamdulillah ini barusan udah dikirim juga screenshotnya ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi mood booster juga lah buat biar cepat sembuh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus bagian tadi bisa dilihat di belakang Oktri ada Hot Wheels. Siapa yang mau mesen ke Oktri, silakan. Ya, mangga. Oke, nuhun ya Kang Oktri. Ya, oke. Sekarang mungkin ke ini aja, ke pertanyaan. Ternyata banyak. Oh ya, ini saya lihat juga ada Agnes. Agnes lagi di Adelaide. Ibunya Agnes juga lagi positif, Agnes ya. Kita berdoa di sini, kita nanti berdoa bukan hanya buat saudara-saudara kita 590, tapi juga para keluarga. Mudah-mudahan semuanya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Yesnya, Agnes sekarang dikurubung gitu tiris nah. Kakak caeutik lah di mute lah, di unmute lah. Nah, kurang tiris di ditu ke seberapa derajat? Winter. Oh, winter. 10 derajat. 10 masa uci katanya. Gas tengah malam buta. Tengah malam. Ya Nyes, jadi mama kumaha udah membaik? Mama ya sama kayak orang tuanya Nugi, Oktri tadi, si mama karena udah komplit vaksinnya, alhamdulillah kondisinya stabil dibandingkan dengan cucu-cucu 2 yang
sempat nggak stabil juga, tapi alhamdulillah 11-11-nya keluarga di Jakarta dalam keadaan stabil dan insya Allah menuju sehat. 11 Atur nuhun. 11-11-nya positif. 11 Uci, suami, mama, bude, keponakan, pembantu supir sadayana. Oh, tapi alhamdulillah semuanya udah ini ya, udah membaik. Alhamdulillah semuanya membaik menuju sehat. Hatur nuhun doa-doanya. Alhamdulillah. No, Nyes, berbaginya. Sami. Oke, sekarang saya boleh masuk. ngasih info, Saya teh kelak. Vivi. Oh, Vivi. Sok mangga, Vi. Naon? Iya, melihat bahwa banyak yang sakit dengan kondisi kapasitas rumah sakit yang rendah gitu, yang sudah mulai habis gitu ya. Ada baiknya sih memang kalau ada yang sakit dengan kondisi ringan dan tanpa gejala juga isolasi dirinya, ya kayak kita di BPBD juga bikin rumah sakit darurat COVID. Kemarin sih sempat penuh banget, tapi sekarang udah mulai longgar lagi. Karena kita nggak tahu kan apakah yang kita tularkan itu penyakitnya akan seperti kita ringan atau jauh lebih berat gitu. Ya ini info aja bahwa ada rumah sakit darurat secapa itu khusus untuk yang ringan atau tanpa gejala supaya mereka tidak menulari keluarganya yang lain. Wah, alhamdulillah pisan, bagus pisan ya. Ada informasi, mangga tah sadulur disebarkan buat yang tidak terlalu gawat atau tidak terlalu memerlukan penanganan yang sangat serius. Jadi di Secapa membuka ya. Vivi nuhun pisan Vi, infona jeung si Vivi hebat non teh bibirna teu muka tapi ngomongnya lancar, hebat mana Vi? Jadi kurudung jadi nggak dibuka mic punten atuh. Nya tuh si Indra petot mana mah lain make hijab atuh mana itu sok teu sopan mana mah. Oke. Sekarang saya masuk ke pertanyaan ya. Ini yang mau jawab siapa ya? Mau Dokter Asep, Dokter Rama atau Dokter Tommy atau berurutan? Siapa? Mangga silakan. Pertanyaan pertama sebentar ya. Dari Rika. Kak Dokter Asep lawanya, saya gilir aja ya, dari Rika ini kalau nggak salah Rika kelas orang ya, di Bali ya, Rika Fisika Hiji. Mau tanya Kang, ini dapat dari teman yang baru sembuh, untuk yang OTG hanya perlu isoman 10 hari, dia sudah dinyatakan sembuh, tidak menularkan lagi, tanpa perlu konfirmasi dia negatif. Karena PCR tidak lagi menjadi rujukan sembuh dari COVID. Katanya ini dapat dari pedoman Kemenkes revisi kelima. Benar apakah begitu, Dokter Asep? Ya, nuhun Kang Arman. Ya. Di chat sudah saya lampirkan ya dokumennya. Jadi pedoman penata laksanaan COVID-19 edisi revisi 5 ini edisi revisi 5 itu sebetulnya edisi bulan Juli 2020. Tetapi sampai saat ini belum ada revisi lagi, artinya ini adalah yang terakhir yang bisa kita pakai. Jadi di sana itu untuk kriteria discharge atau selesai dari isolasi mandiri 10 hari plus 3 hari tanpa gejala, tanpa perlu dilakukan PCR. Itu yang saya tahu. Dan bisa dibaca di halaman 107. Sudah saya capture tadi di ya. Sudah saya upload juga ya. Mangga. Lama nanya. Oke. Ya, 107 Kang. Bentar juga tambahin. Iya, udah di capture tuh. Gambarnya udah ada tuh. Udah ada saya capture khusus untuk halaman 107. Jadi ya. Betul, itu betul bahwa tidak harus PCR lagi. Cuman buat dan pertanyaannya juga betul yang OTG. Ya, betul, OTG betul. OTG. Jadi kalaupun ada gejala, misalnya gejala sedang apa gimana, dia harus bebas gejala 3 hari dulu, baru bisa dinyatakan sembuh. Jadi kalau dia masih ada batuk, masih ada sesek, itu masih belum bisa dibilang sembuh. Itu harus bisa bebas gejala dulu. Gitu. Ya. Berarti saya dulu menurutnya saya 3 hari, jadi cuman demam sama pusing banget, tapi hari keopatnya emang udah nggak ada apa-apa, asli nggak ada apa-apa, sembuh aja gitu. Ya. Tapi memang ya. Ya saya juga gitu dulu. Gitu ya. Oh ya, saya lupa informasikan juga bapaknya RB juga baru meninggal kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi karena COVID juga.
kena COVID juga ya. Heeh. Oke, Jadi kemarin siap. itu saya menerima bertubi-tubi berita duka cita yang semuanya kalau nggak mertuanya, anaknya, bapaknya, beberapa bapaknya, tapi banyaknya ya bapak dan ibunya ya, salah satunya Opin juga yang saya dengar. Ya. Ya. Aduh. Ya, oke. Pertanyaan dari tadi yang Rika, mudah-mudahan Rika nanti cukup memuaskan ya ininya. Ya. Alhamdulillah nuhun pisan ya Kang. Siap, Kak. Itu Rika kelas urang kan mana di Bali nya? Ya, benar. Oh, ya, siap. Oke, Kak. Sehat-sehat, Rik. Sehat. Tawa cabutnya, oke, terakhir ada acara yang paling asik, ada door prize Petot yang mau ngasih hadiahnya, mobil Innova berupa brosur. Ya. Oke, sekarang pertanyaan dari Pungki, sok silakan mau siapa aja, mau Dokter Tommy, mau Dokter Rama atau Dokter Asep ya. Mau tanya Kang, ini dapat dari teman, tadi. Oh, hampir sama ya. Oh, hampir sama. Tat. Oke. Itu tes air liur, man. Nyanyi, Kak. Oke. Ini dari Pungki. Teman-teman dokter mau nanya, sekarang lihat tes COVID menggunakan air liur. Mohon sarannya recommended kah? Dan satu lagi, kenapa disarankan memakai masker bedah 2 lapis? Nuhun, sok silakan, Mangga. Sesuai urutan Kang Asep Helawet. Sok atau Kang Asep. Siap. Jadi berbagai metodologi untuk memeriksa adanya, jadi ada 2 metode secara garis besar. Yang pertama untuk melihat adanya virus, yang kedua untuk melihat dampak atau reaksi tubuh terhadap adanya virus. Sehingga dulu dikenal dengan rapid antibody. Rapid antibody itu untuk melihat respon tubuh terhadap datangnya virus, begitu. Nah, sampai saat ini kan antibodi sudah tidak dianjurkan lagi karena sudah banyak false positifnya. Yang kedua adalah dengan memeriksa keberadaan virusnya sendiri atau fragmen-fragmen dari virusnya. Nah, fragmen virus itu didapat dari mana? Yaitu dari tempat masuknya. Bisa dari mulut, bisa juga dari hidung. Yang jadi pertanyaan bukan hanya bisa atau tidak bisa, tapi sensitivitas dan spesifisitasnya. Nah, karena virus ini masuknya melalui aliran udara, maka yang lebih sensitif dan lebih spesifik adalah di aliran pernapasan, yaitu dari daerah belakang, yaitu nasofaring dan orofaring. Nah, ketika dilakukan pengambilan spesimen, diusap itu kan swab. Setelah diusap, itu dilakukan polymerase chain reaction. Jadi seolah-olah virus itu dilihat dimurnikan, kemudian setelah dimurnikan, kemudian dilihat dikalikan gitu ya. Ketika virus itu dikalikan 2, 3 ternyata udah nampak, berarti betapa banyak virus itu ya. Tapi kalau misalnya dikalikan nampak sampai 30 kali baru kelihatan, berarti jumlah virus itu sedikit. Jadi viral loading-nya di sana. Nah, ada juga metodologi yang berkaitan dengan dampak dari fragmen-fragmen tersebut sebagai reaksi tubuh. Itulah yang digunakan oleh sistem Genos. Jadi itu Genos itu bukan meriksa dari virusnya, tapi dampak-dampak yang ditimbulkannya. Nah, demikian juga dengan air liur. Sampai saat ini yang direkomendasikan WHO untuk diagnosis adalah polymerase chain reaction, jadi PCR. Apakah liur itu sensitif ataukah tidak? Sampai saat ini masih banyaklah perdebatan, tapi yang jelas yang kita yang puguh-puguh aja, yaitu dengan mengambil fragmen-fragmen virus, bisa itu dengan rapid antibody, rapid antigen, ataupun dengan diperbanyak polymerase chain reaction. Mungkin Dokter Rama yang lebih lengkapnya Ya, mungkin betul kata Kang Asep, semuanya kayaknya sih udah betul gitu ya. Jadi memang perlu pemeriksaan pembuktian gitu. Nah, itu kadang-kadang juga PCR itu bisa positif pada minggu-minggu yang tadi di atas 10 hari. Jadi itu katanya mayatnya si virus katanya, tapi saya juga nggak tahu gimana gitu. Tapi dikatakan setelah 2 minggu virus tersebut virulensinya akan turun, artinya daya tularnya akan menurun. Ya. Terus kalau kenapa tidak disarankan pakai masker bedah 2 lapis? Saya pikir
kita takut kehabisan masker bedah gitu loh. Kalau semua orang pakai 2 masker Kayak dokter bedah teh kebagian gitunya. bedah nggak dapat. Jadi Pak Timbal pegawai bisa medis pedang malah nggak ge. dapat gitu. Mungkin Dokter Tommy mau nambahin? Iya. Kang Tommy mau nambah? Taya di abdi mah. Oh, tanya. Cekap da abdi mah tara maca, Kang Asep cekap lah. Kang Asep sok maca kene. Jadi masker bedah itu sahabat-sahabat semua kan ada yang namanya BFE gitu ya. Jadi bacterial filtration efficacy atau efisiensi. Jadi bacterial filtration efficiency menunjukkan angka bagaimana filtrasi dari sebuah masker itu memiliki mungkin kerapatan begitu ya, mungkin kasarnya mah ya. Nah, kalau di double itu sebetulnya masker 2 jenis yang berbeda. Jadi memang Kementerian Kesehatan Amerika melalui bidang pencegahan penularan penyakit menular yaitu CDC, dia menganjurkan untuk pada daerah-daerah terjangkit menganjurkan 2 rangkap, tapi 2 rangkap jenis yang berbeda BFE-nya. Jadi mungkin di dalam itu menggunakan KN95 gitu ya, di luar misalnya masker bedah. Tapi kalau bisa dilihat masker bedah itu bukan hanya 3 lapis, tapi ada medical grade atau tidak. KN95 juga gitu, ada medical grade, ada non-medical. Karena yang non-medical biasanya dulu digunakan untuk para pekerja, untuk dusting effect. Jadi untuk hanya debu kayak gitu ya. Mohon. Jadi bukan untuk BFE yang tinggi. Itu tambahan apa, Inten? Siap. Oke. Wah, asik pisan jawabannya, nuhun pisan. Makasih banyak. Iya, Sami, Teh Pungki ya. Ini ada ya si Fajar kelas orang sok aneh-aneh wae mana tina naon ajar lah bae supaya siri. Tapi kita nanti coba lihat dari pendapat para dokter. Ada Fajar dan Cici, ada tes swab lewat ketiak dan tes oksi pakai HP, ini benar nggak ya? So mangga para dokter, aing tinu kelek segala atuh. Mangga dokter mah bau ketek lamun bau ketekna ketek cium kudu diswab gitu. Ya, jadi ieu kumaha? Enggak bener tuh henteu nya pastinya. Oh yang ini dokter Rama yang pakai HP itu tuh full oximetry ya, kayaknya perlu diungkap. Oksi pakai HP apa bener nggak katanya? Ya. Pulse oximetry mah ada beberapa yang katanya bisa, cuman keakuratannya tentunya kita nggak bisa jamin ya, karena kan kita nggak tahu kekuatan cahaya blitz dari kamera itu apakah sama, jadi app developernya nggak tahu. Sorry, tapi biasanya yang agak bisa dipercaya tuh dari Apple, karena kan Apple nggak punya kalau misalnya Android kan macam-macam ya bikinannya, jadi dari pabrik macam-macam. Jadi kalau Apple itu kan hanya dari satu pabrik, dari Apple. Aplikasinya itu masih bisa lebih dipertanggungjawabkan. Tapi pulse oximetry itu harganya juga di 200 ribuan, bukan suatu barang yang mewah gitu. Jadi bisa dibeli masing-masing secara online gitu ya. Nggak mahal dan cukup bermanfaat kalau ada di rumah. Ya. Mudah-mudahan. Jar, mudah-mudahan mana ieu nya tong tinu kelek jar bau aing bisi rada bau hararaseum teh euy. Nun man. Punten nih lagi mati lampu ya sarua jeung Rika jeung Pungki. Aing mah paeh lampu deh tuh segala. Janjian yang balik. Lanjut yang oksi man. Jadi kan kalau yang pakai alat oximeter tuh ditunjuk ya, Dok ya. Kang Asep, Kang Rama, Kang Tommy. Ya. Nah, kalau yang di HP itu sama juga, telunjuk juga, atau gimana tuh? Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua kan harus hati-hati nih karena ini online ya. Kan bisa direkam tuh sidik jari kita. Jadi kan mungkin kalau biasanya ada beberapa pakai jempol ya untuk akun banknya atau apa. Itu kan baiknya jangan ditempel di oximeter ini ya, oximeter HP ya. Tapi apakah harus pakai telunjuk atau enggak di sebenarnya untuk oximeter? Kenapa harus telunjuk yang paling efektif? Cingir aja menang di Terang Gajah kira. Cingir lah pada leduk terus ya. Kurang aja ke dokter yuk. Bener we sejar lah. Lain soalnya sama oximeter hulu hese. Oke, mangga sok para dokter teh kunaon emang itu katanya dari telunjuk. Enggak, saya nggak akan jawab lah, nggak penting soalnya. Bener dok.
Oh, bensin yang Saran saya mah beli aja Amal oximetry sautik Pak. murah. Woi. Gandeng ah. Oke, lewat. Serius saya nanya kenapa telunjuk? Sorry. Itu serius, Oh, kenapa tunjuk? Karena telunjuk itu pembuluh darahnya banyak, Oke. ya. Terus kemudian ininya tipis, kulitnya tipis. Kulit. Ya, lamun pulse oximetry dina kelek mah kacapai eta pembuluh darahna gitu. No aya tercapai bau. Oke, Ya, siap. eta. Cukup, Jar. Ya kalau darah paling banyak mah di pantat atau mah semua Nah, itu meneh ambeien benar. Ya, jadi paling tipis telunjuk ya di antara jempol, jari tengah, manis dan kelingking ya. Mungkin Ya, itu di situ pembuluh darahnya juga banyak. Ya. Sip. Nun. Siap, Jar. Yo, makasih. Oke. Ini ada pertanyaan bagus dari Riang. Saturasi berapa harus segera mendapat bantuan oksigen dan bagaimana aturannya? Nah, mangga para dokter. Arman, punten. Ya. Bisa Tommy, ikut nambahin sedikit mengenai oximeter. Oh nya ya Lukman ya sebagai elektronik di baheula. Ya. Sok mangga. Jadi kebetulan kerjaan saya mendesain alat-alat medis. Jadi untuk oximeter itu sebetulnya ada dua cahaya yang kita gunakan, cahaya merah dengan inframerah untuk menembus ke melihat kadar oksigen yang ada di pembuluh darah. Nah, kalau di handphone itu yang kita pakai sensornya itu CCD, sensor cahaya tampak, dengan lampunya lampu LED yang panjang gelombangnya sebetulnya memang untuk alat-alat medis itu nggak itu yang dipakai gitu. Jadi kemarin saya uji coba dengan beberapa merek oximeter pun yang dijual murah, itu pun yang sudah menggunakan sensor yang memang sensor inframerah beneran, itu pun akurasinya juga ya tapi lumayan lah. Ya, ini sekarang pakai handphone. Nah, jadi kalau saran saya untuk SPO2 itu mending beli yang mereknya yang nggak terlalu mahal lah. Ya, itu kan ada yang Omron, ada yang merek yang agak-agak bener lah. Karena kalau kemarin saya beli ada beberapa yang 10 berapa gitu kita banding-bandingkan, itu terlalu besar itunya perbedaannya sebenarnya itu gitu. Nah, kemarin kita coba kalau untuk orang normal itu kan di 90 ke atas ya atau aman masih 94 gitu kan. Nah, itu yang anehnya tuh oximeter itu kok rata-rata di situ gitu. Jadi waktu nyoba oh normal. Tapi coba oximeter yang kita beli ke orang yang nggak normal. Ya, kemarin kita coba misalnya di pasien yang 80% atau 70%. Wah, itu jauh gitu. Anggar 80 gitu. Nah, saya kadang-kadang bingung apakah ini yang program simulasi itu ya di 84 di randomnya antara 84 sampai 100 gitu ya. Sampai 98, nah yang 100 kayaknya jarang lah, nggak mungkin muncul 100 ya. 99 pun sudah hebat gitu, 98 rata-rata. Jadi saya bandingin antara 95, di situ ya angka-angka muter-muter gitu. Nah, coba ke pasien yang 70% atau yang sudah hampir-hampiran gitu. Nah, ini banyak sekali, hati-hati alat-alat juga seperti buat temperatur itu termometer juga ya kan gitu. Itu kadang range-nya terlalu jauh gitu. Ya sebetulnya yang paling efektif itu sebetulnya diri kita sendiri waktu merasakannya itu gimana nafasnya itu sesak atau tidak gitu. Kita kan bisa ngos-ngosan nggak nafas itu. Sebenarnya itu yang lebih paling efektif dibanding kita ke alat, mempercayakan ke alat itu. Kecuali kalau alatnya memang terkalibrasi. Kebetulan kita juga di bagian kalibrasi alat medis itu sangat memprihatinkan yang masuk dari produk Cina yang sekarang mungkin kita bisa bebas pakai tanpa ada kalibrasinya ya, yang siapa yang bertanggung jawabnya. Nah, kalau semua masyarakat menjadi dokter sendiri dengan membeli alat yang tidak terkalibrasi, kita percayakan pada itu. Oh enggak, oximeternya kok masih 90 sekian, padahal sudah di bawah itu. Ya, sudah ada yang sudah halusinasi kadang-kadang gitu di bawah. Ya, mohon maaf para dokter gitu ya. Itu kelihatan dari pengalaman lihat itu sudah ngomong ngaco, banyak lupa gini segala macam. Tapi diukur oximeternya masih tinggi, padahal itu sudah gejala-gejala kekurangan oksigen. Nah, gejala-gejala kekurangan oksigen itulah sebetulnya yang harus kita pelajari gitu, karena diri kita sendiri yang nanti sebetulnya
saya normalnya begini, nah sekarang kok begini, ini nggak normal nih. Nah itu yang harus kita kenali, kita harus kenal pada diri kita sendiri gitu. Itu saja sebagai mungkin barangkali mohon maaf kalau saya salah ya Kang Asep dan Kang Lukman. Ya, Alhamdulillah. Ada pencerahan. Ya. Info. Ya, bagus banget ini info sebagai dari orang yang suka membikin ya. Tiba heula mana mah beki elektronik Lukman teu rubah-rubah halus Tiba heula benar-benar. Oke, bagus banget itu tadi informasi dari Lukman. Sebelum nanti ditutup dengan doa dari Ustadz Lukman. Oke. Ini ada pertanyaan insya Allah. Oh, tar dulu. Saya dari Agung Budianto. Saya penyintas COVID Desember 2020. Wah, sama jeung urang atuh. Sampai dengan Januari 2002 hiji sarua pisan Gung jeung urang. Sudah 6 bulanan sembuh, alhamdulillah. Terus Mei 2021 kemarin sudah juga divaksin AZ yang pertama. Menunggu vaksin kedua Agustus 2021. Dengan kondisi itu apakah ada kemungkinan bisa terkena COVID lagi kah? Nuhun. Pertanyaannya itu saja. Silakan para dokter. Halo, nah ngaharulang kieu teh. Baik. Ya, baik. Nanti iya. Ya. Ini saya udah divaksin tapi tetap aja saya juga kena gitu. Ya mungkin saya juga salah juga, mungkin ada prokes yang nggak salah. Jadi tetap walaupun divaksin ya tetap prokes mah tetap harus dijalani. Itu aja mungkin pesan saya mah. Ya. Mangga. Ya. Ada tambahan dari Kang Asep? Jadi dalam diri manusia itu untuk terkena penyakit kan ada 3 faktor. Pertama adalah faktor host atau faktor manusianya. Yang kedua adalah faktor virusnya, jumlah virusnya. Yang ketiga adalah faktor keganasan virus atau virulensi. Nah, imunisasi itu adalah untuk memperkuat faktor dari dalam diri. Ketika diri kita misalnya dirangsang untuk memproduksi antibodi. Tetapi jika virus yang masuk jumlahnya sangat banyak, atau ternyata virusnya itu variannya lebih ganas, ada kemungkinan nih daya tahan tubuh itu kalah. Jadi logikanya itu aja, mungkin tambahan nama Kang. Siap. Kumaha Kang Agung cukup memuaskan. Ya, saya mau nambahin dikit. Oh iya, siap Pak. Jadi kita tuh divaksin itu kayak dikasih payung gitu loh. Dikasih payung lagi hujan gitu ya. Kalau dibilang lagi hujan deras, dikasih payung, kuyup enggak, basuh iya gitu loh. Jadi tergantung kita tuh berteduhnya di mana, di payung atau udah pakai payung masih berteduh di bawah Alfamart, atau misalnya kita lagi pakai payung tapi jalan-jalan di danau ya kecemplung mati juga gitu loh. Ya jadi kasarnya gitu deh. Jadi tapi tetap kita mau kasih payung kan daripada langsung basah kuyup kan gitu kan. Betul. Jadi basah kuyup itu kita apakah nanti sempat sampai rumah sebelum kita mati kedinginan, apakah tidak gitu kan. Kalau rumahnya dekat nggak apa-apa ya kita masih selamat kasarnya gitu kan. Ya. Gitu. Jadi tadi yang belum dijawab yang saturasi mungkin kita harus sudah mulai waspada kalau udah sekitar 92-an ya, 90, 92 itu kita harus sudah mulai waspada. Harus sudah siap-siap cari rumah sakit. Gitu aja, kasih. Ya. Bagus analoginya Kang Rama, nuhun pisan. Kang Agung cukup ya pertanyaannya dijawab. Memang kalau saya nambah juga banyak banget teman-teman saya juga yang udah divaksin 2 kali malah tetap aja dapat kena positif. Jadi ya memang yang tadi diterangkan oleh para dokter di sini ya. Kang Agung nuhun pisan pertanyaannya. Oke, lanjut. Gejalanya akan lebih ringan man biasanya. Ya, kalau sudah vaksin akan lebih ringan dibanding yang belum. Betul. Saya setuju banget tuh. Ya. Yang bilang Anes yang bilang tadi. Tuh. Oke, sekarang ini dari si Adun ya, Andre Adun dari kelas saya. Kelas orang rea pisan nanya kunaon Parnokia juga kelas orang. Oke. Akang dokter, mohon konfirmasi apakah benar kondisi fasilitas kesehatan kita saat ini sudah kolaps sehingga sampan ada skala prioritas dalam penanganan pasien COVID. Pak Tommy mungkin. Abdinya izin ya. Abdi izin. Ya, takutnya bisa salah paham. Ya, betul. Salah paham gitu. Nah, jadi maksudnya skala prioritas kalau misalnya pasien datang itu tetap standar operasional
untuk pasien COVID itu udah ada gitu. Kayak misalnya untuk pasien dengan tadi yang kata Kang Lukman ya, saturasi di bawah 92, 94, atau udah mulai menurun lah gitu ya. Pertama, penanganan kita tetap pemberian oksigen ya. Yang kedua adalah oksigenasi ya, jadi pemberian oksigen. Yang kedua adalah posisi dari pasiennya, diposisikan. Jadi jangan sampai terlentang. Jadi ada yang namanya posisi prone ya, ada prone ya, posisi prone. Ayalnya prone kan nonggeng ya, namanya. Nonggeng. Ya, gitulah pokoknya. Pakai bahasa nonggeng betul supaya ngerti dah. Ya, gitulah. Nangkuban tapi diganjel ku bantal. Terus posisi miring. Posisi miring ke kiri atau ke kanan ya. Nah, itu untuk mempermudah aliran udara masuk ya. Terus yang keempatnya adalah posisi setengah duduk. Itu yang standar operasional penanganan di IGD ya. Selanjutnya kita lihat hasil dari PCR-nya. Kalau oke, udah positif nih PCR sekian dan ada gejala tadi sesak terus disertai demam, oke, kita langsung pemberian antivirus yang per oral yang dimakan ya. Itu udah kita udah resepkan, jadi masing-masing pasien yang saat ini misalnya di IGD udah dikasih, kecuali yang mungkin yang sudah penurunan kesadaran tadi yang saya bilang yang tidak bisa dimakan, keadaan obat antivirus yang disuntikan itu sudah langka. Betul. Dan kalaupun ada mahalnya, waduh, melaksanakan seberapa juta, aneh ngan 21 juta, 42 juta, jadi sesah pisan gitulah dapatnya. Jadi itu yang dimaksud dengan skala prioritas teh, maksudnya itu gitu. Jadi maksudnya bukan sih mah primawat kita mah usia mah nggak ada yang tahu sebenarnya ya. Jadi maksudnya prioritas. Kadang-kadang dalam keadaan sangat darurat, baik itu dalam peperangan aja, contohnya seperti itulah, kita akan menolong orang yang memang potensi lebih keberhasilan hidupnya lebih besar dibanding yang memang kematiannya lebih tinggi. Nah, itu aja mungkin. Tapi bukan berarti di IGD yang mawatan ngesecingkeun, enggak. Tetap SOP tetap ada dijalankan gitu. Siap. Itu aja mungkin Kang Arman. Oke, ini ada pertanyaan yang lumayan cukup favorit nih, karena favorit kalau saya bilang sih sekarang favorit banget nih. Dari Priambodo, Office Opat. Sekarang banyak obat herbal beredar katanya bisa buat COVID, seperti Khus Al-Hindi, jamu AVC, dan lain-lain lah. Dan beberapa pasien ex-COVID malah bertestimoni positif juga. Bagus gitu maksudnya, bertestimoni bagus. Bagaimana pandangan dari sisi medis? Apalagi obat-obat di pasaran sekarang lagi mulai susah. Nah, bagaimana? Silakan. Baik, saya coba cerita sedikit Kang Arman ya. Mangga Kang Asep. Jadi kaitan dengan herbal, sahabat-sahabat semua, karena pada saat ini memang penyakit COVID itu suatu hal yang baru, ya. Uji klinis terhadap berbagai macam obat-obatan itu sangat terbatas datanya, sehingga yang ngaku mungkin banyak. Tetapi di kita itu ada panduan yang disebut dengan evidence-based medicine. Jadi evidence-based medicine itu adalah kumpulan-kumpulan dari berbagai macam riset dari berbagai negara dengan berbagai macam sampel gitu ya, sehingga dihasilkan nih dari negara ini bagaimana sehingga jadilah rekomendasi. Nah, terkait dengan obat-obatan herbal sebetulnya begini ya Kang Arman. Ya. Saya dulu orang yang sangat a priori terhadap herbal, terpercaya begitu ya, begitu karena memang banyak herbalis yang mengklaim seluruh herbalnya itu bisa untuk seluruh penyakit begitu ya. Aneh gitu, bisa untuk darah tinggi, darah rendah gitu ya, tumor, kanker, kadang-kadang aneh aja. Nah, satu saat ini cerita sedikit ya. Saya pernah berdiskusi dengan seorang guru namanya Prof Guang. Prof Guang itu waktu ngajar beliau di Yunnan University. Prof, saya bilang di Indonesia sekarang lagi musim daun sirsak sebagai obat kanker. Menurut Prof bagaimana? Si Prof itu cuma nanya, daun sirsak yang ditanam di ketinggian berapa meter di atas permukaan laut yang dijadikan obat. Daun sirsak yang sudah ditanam berapa tahun yang dijadikan obat. Ngerebusnya berapa lama untuk dijadikan obat.
Kata saya, Prof, di Indonesia mau bebas, mau nanam di kali, mau nanam di empang, pohon daun sirsak aja. Ternyata tidak sesimpel itu herbal teh teman-teman semua. Jadi di China itu ya ada sebuah seperti pembudidayaan tanaman-tanaman herbal khusus yang memang terstandar. Kadang-kadang herbal itu mempunyai riwayat pohon ini pernah digunakan untuk penyakit apa gitu, ada buku-bukunya seperti itu. Jadi tidak simpel untuk mengatakan herbal itu dijadikan sebagai obat. Tapi andai kata herbal itu dijadikan sebagai suplemen, sebagai penambah, itu sangat mungkin. Karena di dalam kandungan herbal itu juga mengandung banyak zat-zat, apakah itu misalnya jenis asam ataukah jenis misalnya zat aktif lain lah, pokoknya yang sudah ekstrak ada, tetapi tidak dikatakan sebagai obat. Itu intinya. Karena kalau obat itu definisinya kan dia untuk mengeradikasi dari COVID-nya itu sendiri, sedangkan sekarang belum ada kebuktian. Nah, bagaimana dengan Quds al-Hindi? Sama juga. Ketika seseorang mengkonsumsi jamu itu ternyata misalnya qadarullah itu sembuh, bisa memang karena melalui jamu itu, bisa memang karena sistem pertahanan tubuh. Untuk meneliti ini tidak mudah karena banyak faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi kesimpulannya bagaimana nih? Kesimpulannya begini menurut saya ya, sahabat-sahabat semua. Gunakan protokol yang sudah ada evidence base-nya, dan obat-obat lain jadikanlah sebagai suplemen atau sebagai tambahan. Mungkin itu aja, Kang. Siap. Bagus. Cukup terang ini, Mas. Oke. Sebentar, saya mau nanya dulunya. Ini karena kepanitiaannya juga baru dibentuk baru tadi gitu ya. Idenya juga kemarin sama tadi. Ini kan sekarang sudah jam 9 malam, tapi pertanyaan ini lumayan nambah lagi. Dengan usia kita yang sudah 50, kalian kuat sampai jam berapa? 9 Arman, tolong ditanya itunya narasumbernya bersedia kan mereka narasumbernya juga makanya sibuk ya. Saya kasih gini. Narasumbernya masih punya waktu enggak gitu. Betul, gini. Kalau sampai Pak Dr. Asep, Rama dan Tommy sampai 9:30, setengah jam lagi masih bisa? Bisa. Insya Allah. Ya, sampai 9:30 ya. Jadi sekarang saya bacakan pertanyaannya, dijawabnya ku para dokter singkat dan jelas aja ya. Oke? Siap. Sebentar. Izin bertanya dari Vivi. Saya juga kena awal Desember sampai pertengahan Januari, lumayan lama. Udah divaksin juga. Tapi kadang gejala suka muncul kayak nggak bisa nafas lewat hidung atau saturasi 94. Tapi puluhan kali dicek sih negatif, baik antigen maupun PCR. Kunaon cenah eta? Para dokter mangga. Ya, kalau menjawab pertanyaan Vivi, kalau nggak bisa nafas lewat hidung juga, kalau lagi kedinginan juga kita nggak bisa nafas lewat hidung. Betul. Juga kalau lagi pilek gitu ya. Terus kalau saturasi 94, mungkin kita harus periksa dulu, mungkin di CT scan lagi, apakah ada kerusakan di paru-parunya. Tapi biasanya sih kalau 90-an orang masih akan normal gitu. Masih akan hidup normal, cuman nggak mungkin jadi atlet lah, Vi ya. Jadi biasanya sih kalau misal 94, saya pikir sih oke aja. Tapi saran saya olahraga deh, ya aerobik supaya paru-parunya terlatih lagi. Yang sudah tidak baik, mungkin bisa ada pertumbuhan yang baik lagi. Gitu mungkin, Vi. Oke. Tommy mungkin sebagai penyintas 2 kali. Enggak, ini aja Mak tambahannya. Maksudnya ini buat ini. Itu tergantung klinis oge ya. Kita nggak bisa patokan hanya ke pulse oximetry gitu. Ya, betul. Sehingga aja Mak, bapak orang umur 80 gitu ya. Terus dikasih pulse oximetry tadi ya, saya nggak mikir rusak apa enggak gitu. Tapi saya dicoba di saya 97, 98. Pas bapak saya nyoba 8 genep, 80, 82. Saya ditanya sesek, ente demam, ente batuk pilek, ente main golf oke gitu. Jadi maksud saya apakah mungkin karena usia ya atau memang konsumsi obat-obat pengencer darah
terus ada yang memang ada kelainan katup, ya, katup jantungnya. Jadi mungkin tiap orang juga berbeda, tapi tetap kita yang kita nilai adalah klinis gitu mungkin. Kita mungkin Mak. Ya, setuju toh. Terus ini mau ngomentarin Asep itu ya kan harus ngambil tanaman di mana gitu setinggi apa, jadi ingat film silat zaman dulu ya, ngambil partai di gunung naon gitu. Iya. Betul. Dan di Cina itu tidak sesimpel kayak di sini. Coba gerak waktu saya dulu diskusi di sana ya tentang traditional Chinese medicine, ternyata kita itu banyak ngecapruknya. Masukkan 3 gelas, ya dimasukkan kemudian 5 lembar, tunggu sampai tinggal sisa 1 gelas gitu ya. Rata-rata begitu. Padahal kalau di sana nggak begitu juga. Kalau 1 jam dididihkan zat A yang keluar, zat B belum muncul, maka khasiatnya untuk penyakit anu. Kalau 2 jam, maka zat A udah rusak, zat B muncul untuk penyakit anu. Ternyata nggak simpel gitu teman-teman masalah herbal teh. Betul Pak Herman. Jadi kalau saran saya, tapi kalau misalnya dalam keadaan kayak gini ya, Kang Asep, memang itu bukan sebagai penyembuh gitu ya, bukan obat yang memang ada evidence base-nya lah ya, misalnya antivirus dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sebagai suplemen saya setuju. Ya, betul. Untuk psikologis apalagi, sugesti apalagi itu bagus gitu. Ya, betul. Ya, saya waktu yang pertama saya dikasih ke pemajikan itu jahe merah, naon lah, naon gitu, madu gitu. Tuh kan untungnya dikasih jahe merah, jadi we negatif. Terus kena deui gitu nya. Kena deui dibere deui dari saudara madu ti Arab cenah ieu. Curana madu ti Arab obat kuatnya perasaannya. Beda lain keur Covid. Ya, tong seuri tot si epetot langsung seuri kana obat kuat teh. Jadi untuk sugesti mah nggak apa-apa, sama setuju sok we yang cocok, tapi entong dugikeun ka kieu. Ieu ya herbal ya obat non siga naon lah obat naon gitu. Ieu mah herbal kayak gitu. Tapi ke kitanya bikin utah-utahan misalnya. Ya. Berarti tercocok dan tiap orang individu beda-beda gitu. Entong diteruskan gitu mah gitu. Siap. Baik, tambahan Kang Arman sedikit. Ada riset yang bagus dilakukan di Lahore, di Pakistan. Jadi membandingkan orang COVID itu sampelnya banyak, 325 sampel, 25 kelompok penelitian dibagi 2. Dua-duanya penyakit berat, sedang dan berat gejalanya. Nah, dua-duanya diberikan obat standar ya. Waktu itu kalau nggak salah oseltamivir, kemudian vitamin C 1000 mg, vitamin D 5.000 mg dan vitamin A 250. Satu kelompok diberi dua-duanya kelompok diberi standar, satu kelompok diberi tambahan. Tambahannya itu madu. Madu itu 50 gram per kilogram berat badan dan habatus sauda. Nah, ternyata efek yang ditimbulkan mereka yang mempunyai tambahan habatus sauda dan madu itu angka hilangnya gejala itu lebih cepat 6 hari. Kemudian angka kematian itu hanya berkisar 4% dibanding 18% pada kelompok yang tanpa madu dan habatus sauda. Kalau itu sih ada risetnya yang pernah saya sampaikan begitu. Jadi betul kata Kang Tommy tadi bahwa selain efek ada efek psikologisnya juga ada efek mediknya juga. Nun. Siap. Bagus. Komentar Sep, sorry. Mangpunten ya, agak memperbanyak sedikit. Jadi yang jadi masalah dengan penelitian itu saya nggak setuju karena itu dilakukan pada orang yang sakit, Sep. Jadi nggak bisa dibilang bahwa ini suatu penelitian yang terkontrol. Penelitian yang terkontrol itu harus dihomogenisasi sehingga semua semua penderitanya sama dan orangnya itu dikasih penyakit. Bukan orang yang lagi sakit disembuhin, karena kita nggak bisa menghomogenisasi pasien-pasien yang kayak gitu. Jadi kalau menurut saya nggak bisa dipakai itu. Terima kasih. Ya, Oke. Siap. Sebentar, pertanyaan berikutnya. Banyak. Ini dari itu kisahnya. Dari Kerry ya. Saya pernah baca artikel Dahlan Iskan tentang Vaknus. Nah, Vaknusnya ada dijelaskan tentang antibodi. Ternyata ada yang biasa-biasa aja, ada juga yang superior. Mohon pencerahannya.
Mangga atuh tah dokter, teu ngarti saya mah Vaknus ke naon. Vaksin Nusantara maksudna teh nya, Vaknus teh nya. Oh, vaksin Nusantara. Mohon. Iya. Kumaha cenah tah? Yang carry. Dari carry kan ya? Ya. Vaksin Nusantara menurut saya belum bisa dijelaskan ya, karena mereka juga belum bisa memberikan penjelasan. Itu kan sebenarnya penelitinya si Joni tuh, Sep. John, Si oh Joni. RSPAD-nya. RSPAD. Ya, paham. Jadi Ya, juga itu saya sih nggak ngerti juga lah, terus terang belum ngerti, maaf nggak bisa jawab lah, mungkin nggak berani jawab. Jadi kalau saya baca dari paparan mantan menteri ya, tubuh itu akan bereaksi terhadap adanya antigen atau zat berbahaya lah mungkin itu. Nah, zat yang berbahaya itu distandarkan. Standarnya itu berupa rangkaian RNA. Itulah dibawalah dari Amerika ya. RNA virus SARS-CoV-2 ini. Nah, darah dari seorang yang akan diimunisasi, darahnya itu diambil. Setelah darahnya diambil, dimasukkan kepada kantong. Di dalam kantongnya itu telah disediakan musuh yang tadi, virus RNA tadi. Nah, dalam darahnya itu disekolahkanlah untuk mengenal musuh-musuh tadi. Setelah darahnya itu disekolahkan, terbentuk adanya rekaman tentang musuh-musuhnya, kemudian darah itu dimasukkan kembali. Itu yang saya baca. Nah, untuk kebenarannya, efektivitasnya, kemudian efikasinya saya juga belum tahu. Cuma sebatas itu aja, saya juga belum tahu banyak. Siap. Oke, mudah-mudahan Kerry puas. Rika, sorry kok Kerry sih. Rika, sorry. Firmansyah, tanya Kang Arman, siap. Mau sampai kapan kita bergelut dengan COVID-19 ini? Dengan kondisi masyarakat yang hampir lelah dan apatis dengan urusan COVID ini. Pertanyaan kedua, pendapat dari para nakes, bagaimana dengan rencana Singapura untuk menganggap COVID seperti flu biasa? Maka? Boleh ngomong ya. Jadi intinya gini, apa yang terjadi dengan kita sekarang, dalam tanda kutip adalah gelombang kedua, itu disebabkan oleh masyarakat yang lelah dan apatis. Ya, jadi tolong jangan lelah dan apatis gitu loh, karena ini masalahnya masalah Anda menularkan atau tertularkan. Ya, jadi itu menjadi suatu hal yang penting untuk masyarakat, tidak boleh lelah dan apatis. Nah, sebenarnya kalau dulu kita mau diem di rumah, nggak harus bergerak kemana-mana, Lebaran kita bisa diem di rumah segala macam, nggak akan kayak gini gitu loh, ya kan? Jadi gimana caranya kita bisa menahan diri untuk nggak usah salaman, gimana caranya kita bisa bilang sama orang tua, nggak usah salaman dulu ya, ini kan sebenarnya ketemu orang tua langsung dikasih tangan, langsung cium tangan, ya kan? Entah itu dapat dari ludahnya, kita di tangan kita, atau kebalikan, ludah kita ke tangan orang tua, gitu kan? Ya, jadi menurut saya ya kita tunggu dengan vaksinasi secara menyeluruh sehingga bisa terjadi herd immunity. Masalah Singapura itu mereka kuncinya satu gitu loh. Kalau kayak gini jangan baca judulnya aja. Jadi kita harus baca isinya, kita harus dengar gimana pidatonya Perdana Menterinya Singapura, bahwa itu hanya bisa terjadi kalau kita sudah divaksin lengkap. Ya, jadi jangan bilang Singapura aja bisa nganggap COVID kayak flu biasa, enggak, karena dia sudah divaksin di situ gitu loh. Singapura itu vaksin bisa sampai ada kerjasama dengan Gojek yang mobil ya, di sana kan jarang ada motor, jadi dijemput. Ya, adik saya itu tinggal di Singapura, kemudian dia itu programnya itu semua orang dijemputin suruh vaksin, sehingga di sana terjadilah herd immunity, dan kalaupun jadi sakit tidak terlalu berat seperti yang biasa. Nah, yang masalah di Indonesia sekarang yang mau vaksin aja ada yang takut, ada yang bilang ini konspirasi, gue nggak mau divaksin, gue takut mati segala macem. Ya nggak akan bisa kayak Singapura gitu loh. Selesai kita bubar gitu. Di sana tuh antri orang sampai ngejar-ngejar pengen
vaksin. Kalau di Amerika, vaksin itu bisa di mana-mana, bahkan di farmasi, artinya apotek itu juga menyediakan vaksin. Lu mau vaksin apa aja gitu loh. Dan gratis, bahkan untuk orang yang datang ke Amerika. Gitu pendapat saya. Mungkin Tommy? Cukup, Pak Tommy? Tambahan sedikit, Kang Arman. Ya, mangga, Kang Asep. Jadi ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari dua negara ya. Pertama Singapura, kedua India. India itu dalam satu hari pernah dia tuh imunisasi 1,5 juta vaksin. Itu dalam satu hari, India ya. Sehingga angka penurunan kasusnya itu terjadi sangat drastis. Puncak di India itu kurang lebih 90.000 kasus per hari ya. Kemudian turun sampai bulan Desember, kemudian ternyata penambahan kasusnya dalam 3 minggu terakhir itu lebih dari setengahnya, sehingga mereka memproklamirkan diri sebagai negara yang berhasil. Akibatnya apa? Mereka overconfidence. Setelah mereka overconfidence, vaksinnya udah banyak, kemudian juga kasus sangat menurun, akhirnya abai, kata Dokter Ahmad tadi, udah a priori, udah jenuh segala macam. Akhirnya terjadi gelombang kedua, yang tadinya puncaknya hanya 90.000 kasus per hari, sampai 400.000 kasus per hari itu di India. Nah, yang terjadi di Singapura beda lagi, teman-teman. Singapura itu dalam bulan Juni saja, ya angka cakupan vaksinnya itu sudah lebih dari 60% untuk yang kedua. Kalau yang pertama itu sudah lebih dari 80%. Nah, kita rata-rata di Indonesia itu untuk sampai bulan Juni kemarin ya, itu masih di kisaran 12%, 18%. Akhirnya kalau kita membandingin dengan Singapura amat jauh. Kemudian tracingnya, mereka itu udah tracing, itu angkanya di atas 89%. Artinya apa? Lebih dari sekitar lebih dari 80% rakyat Singapura, mereka paling tidak sudah diperiksa 2 kali itu. Kemudian juga dari protokol-protokol yang mereka lakukan ya, dari misalnya mulai lockdown-nya kayak gimana gitu. Jadi sangat wajar, kata Dokter Rama betul, jangan hanya dilihat dari judulnya, apa yang telah mereka perbuat dan apa kondisi mereka gitu. Jadi kalau kita ikut-ikutan kayak Singapura seperti itu ya, atau kayaknya kita makin babak belur. Pertanyaannya, sampai kapan kasus ini selesai di Indonesia? Kembali sebetulnya pada diri kita. Apakah diri kita itu menjadi bagian dari solusi, ataukah diri kita bagian dari masalah? Paling tidak, jaga diri, jaga orang-orang terdekat dan orang tersayang. Mungkin gitu, Kang Arman. Oke, ini tinggal 15 menit lagi, nanti kan penutup 5 menit ada Kang Lukman. Ada 2 pertanyaan lagi, dijawab dengan singkat aja. Insya Allah lah, yang seperti tadi saya bilang, panitia kecil ini insya Allah ini akan menjadi berkala ya. Bukannya mendoakan ada yang sakit atau ada yang positif lagi, bukan, kan ini bagus silaturahim ya. Kita saling tukar info, saling tukar pendapat dan sebagainya. Oke, pertanyaan dari Juliandi, anak saya 15 tahun, baru tadi pagi divaksin ke-1 untuk umur 12-17. Apakah impact-nya sama dengan orang dewasa yang sudah divaksin? Atau karena lebih muda akan lebih kuat dari terpapar COVID-nya? Kumaha itu? Karena lebih muda akan lebih kuat dari terpapar COVID. Untuk terpapar meren. Ya, mungkin respon imunnya apakah lebih kuat? Ya. Bagaimana pengaruh vaksin disuntikan terhadap COVID? Terus pertanyaan dia satu lagi, Juliandi, ada wacana vaksin ketiga Akumata, benar itu cenah? Oke, itu. Silakan jawab dulu. Enggak, Dokter Rama. Buat anak kecil yang 15 tahun, 12-17. Buat anak kecil 15 tahun, biasanya sih sampai saat ini kan anak kecil itu yang menjadi berat sangat jarang ya. Jadi memang sebenarnya dia dikasih imunitas itu supaya dia lebih kuat lagi gitu. Nah, kalau dibilang apakah impaknya apakah impaknya sama dengan orang dewasa yang sudah divaksin? Ya, tentunya orang dewasa itu punya komorbid. Yang menjadi selalu masalah itu adalah komorbid. Ya, terutama DM. Ya, DM itu akan menjadi masalah banget. Terus kemudian paru-parunya nggak bagus ya. Gua nggak mau ngomong karena ada Indra Petot sok ngudut, jadi orang tewani ngomong temenan ngarokok. DM mana sehat-sehat wae masalahnya. Jadi ya itu kan. Nah, bagaimana pengaruh vaksin terhadap COVID varian baru? Belum ada yang bisa bilang secara benar bahwa oh ini tidak efektif. Jawabnya adalah kayak gitu. Jadi nggak ada yang bilang bahwa oh Sinovac itu tidak efektif. Tapi pertanyaan itu keluar
karena Indonesia sudah dikasih Sinovac, tapi kok masih pada sakit. Tapi kita lupa mengatakan bahwa ya itu tadi Dr. Asep sudah bilang cakupannya cuma berapa persen gitu ya. Jadi Sinovac memang dikasih, tapi yang sakit itu apa sudah divaksin apa belum gitu kan. Jadi itu bisa aja suatu bahasa media yang menyebabkan menggiring opini bahwa semua yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu adalah jelek atau salah gitu ya. Itu ya hati-hatilah, maksud saya supaya lebih bijaksana dalam membaca ini. Terus wacana vaksin ketiga, untuk orang Indonesia vaksin keduanya aja belum lengkap, udah kasih satu, yang ke tengah-tengah udah kabur, udah nggak datang lagi, ya gimana caranya vaksin ketiga. Jadi ya wacana itu ya memang katanya di luar negeri memang ada yang kata-kata akan dari vaksin ketiga akan lebih baik ya. Pokoknya 2 dulu deh. Ya, sekarang nggak usah mikir ketiga dulu, udah mau aja 2 udah bagus gitu. Siap. Tot, mana mas buat setengah divaksin boro-boro 2, mana setengah selumpat. Oke, pertanyaan terakhir nih sebelum masuk ke Kang Lukman. Dari Priambodo, mau tanya lagi, banyak yang jual alat swab antigen di online sekarang. Eta teh bener, mun iya bener, nu kumaha nu bener teh, sebut merek lah atuh, ame teu galau cenah. Merek mah kalau online mah nggak berani jamin ya, karena bisa aja palsu. Ya, betul. Ya. Jadi ada merek-merek tertentu yang misalnya contohnya Abbott yang di approve sama pemerintah, cuman kan kita nggak tahu asli enggaknya gitu loh. Jadi kalau saran saya sih nggak usah lah beli antigen sendiri, juga belum tentu benar, daripada kita false negatif akan menularkan orang-orang gitu. Mendingan, jadi ke itu aja ya, ke klinik-klinik yang memang sudah ada izinnya berarti ya. Ya, betul. Ya, betul. Dan memang sekarang sekalian deh gue jawab supaya bisa langsung doa. Boleh. Ini mengenai ivermectin menyembuhkan dari virus, saya termasuk yang bagian yang dari kontra. Kalau ada yang pro ya silahkan aja, karena ivermectin ini suatu hal yang kontroversial, artinya masih belum bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya kita harus mengerti bahwa virus ini sebenarnya pada dasarnya dia bersifat self-limiting, artinya dalam seminggu 2 minggu itu dia akan selesai sendiri. Nah, apakah dalam masa penyakitnya itu terjadi komplikasi segala macam, itulah yang membunuh biasanya pada umumnya gitu loh. Misalnya cytokine storm gitu ya, itu bisa menyebabkan justru kumannya udah nggak ada, tapi cytokine stormnya masih jalan. Nah, itu yang bisa sering membunuh. Kalau penyakit DM juga, teman-teman yang udah ada DM sangat hati-hati untuk berkegiatan di luar, ya, karena pasien DM sering kali menjadi tambah berat. Gitu Kang Rama, aja. punten DM teh naon diterangkeun bisi anu teu ngartos. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Gula. Gula. Iya, gula jadi ya. Gula. DM. Ya, kencing manis. Kencing manis. Tot, DM teh lain direct message, mana mah DM wae ka aing teh. Dul. Salah. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke penutup. Tapi nanti setelah penutup doa dari Kang Lukman, silakan mau nggak bubar dulu aja, silakan kalau mau silaturahim ngobrol-ngobrol lama nggak. Iya, Yadi udah lumayannya Yadi, jadi kita nggak ditagih bayaran karena antapun si Yadi nurugi. Jadi nuhun pisan sadulur, mangga ditutup oleh Kang Lukman. Doa Kang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita panjatkan syukur pada Allah SWT. Sampai malam hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul bersama. Ya memang soal masalah COVID ini kalau kita bicarakan insya Allah tidak akan pernah ada hentinya ya, karena masing-masing juga punya argumentasi. Namun yang pasti ya, orang ini saat ini kan takut akan COVID, akan meninggal. Padahal yang pasti itu 100% itu orang itu akan meninggal sebetulnya. Cuma masalah waktu gitu. Nggak kena COVID pun juga, kalau sudah waktunya itu akan meninggal juga. Jadi masalah COVID ini orang selalu menghindari atau bagaimana, padahal
ketika sudah akan meninggal itu juga orangnya sudah ya pastilah 100% gitu. Kita akan kehilangan orang tua, kita akan kehilangan semua, dan diri kita pun juga akan meninggal. Ini hanya masalah waktu. Jadi yang terpenting di samping kita usaha lahiriah menjaga kesehatan, juga secara batiniah juga kita harus mempersiapkan ketika kita meninggal nanti kapanpun ya kita harus siap, karena tidak hanya COVID. Gitu. Kita ada yang kecelakaan, ada yang sudah sehat COVID, kemarin saudara saya sudah sehat COVID juga pulang juga meninggalnya bukan karena COVID. Ada yang terjatuh di kamar mandi gitu. Jadi bukan karena COVID-nya gitu. Jadi memang karena sudah saatnya dijemput, ada waktunya sudah habis. Demikian saja mungkin ya sekedar tambahan ya. Yang penting kita harus selalu optimis. Kita selalu optimis kepada Allah, karena Allah itu akan selalu memberikan kepada kita bagaimana persangkaan kita. Ketika kita terbayang rumah sakit penuh, kita susah, ya maka akan susah. Ini sebagai pengalaman tadi pagi ya, besan saya kebetulan sekarang cucu saya sudah 4 ya. Nah besan saya tadi pagi itu sakit, kena COVID juga kan, sakit. Kita mau nyari rumah sakit. Teman-teman direktur rumah sakit yang kita hubungi, wah semua rumah sakit penuh, Kang, nggak bisa kita bantu. Ya artinya ya terserah. Terus saya bilang, kalau Tuhan punya jalan ya nggak mungkin nggak bisa gitu. Yang penting selalu optimis. Ya, pesan ambulan pun juga susah. Tadi nggak bisa pesannya ambulan susah, nyari mau di mana gitu. Telepon sana nggak bisa. Alasan sedikit yang kenal pun juga bukan hanya soal perkenalan, karena memang terbatas, semua terbatas. Tiba-tiba ada yang menawarin ambulan. Teman saya ternyata punya ambulan dan kebetulan ambulan bisa dipakai. Silakan Kang, dipakai, diantar ke rumah sakit. Yang PUGD ternyata ada slot kosong. Itu dan sekarang sudah masuk ke kamar isolasi. Itu pun semua saya takjub pada Tuhan ya. Oh ya memang kalau Tuhan menghendaki walaupun penuh bagaimana, pas ketika kita datang pas antrian kosong itu mungkin saja. Jadi selalu kita optimis, selalu berdoa pada Tuhan, doa karena usaha kita yang terakhir di samping usaha lahiriah. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa pada Tuhan ya, kepada Allah. Ya mohon maaf karena saya beragama Islam, jadi saya berdoa dengan cara beragama Islam. Mungkin yang lain yang tidak beragama Islam bisa menyesuaikan, mohon maaf. Mari kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah al karim subhanahu wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azza maghfiratik wa ghanimata min kulli birri wassalamata min kulli ismin. La tada'la naman illa ghafarta wal haman illa fajta wal hajatan ya qafidun illa qalita ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Zalal Ikram, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah yang Maha Lembut, Maha Penyantun, Maha Suci ya Allah. Tuhan pemelihara arsy yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kepadamulah aku memohon untuk mewajibkan rahmat-Mu dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu dan memperoleh keuntungan pada setiap-tiap kebaikan. Janganlah Engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan Engkau ampuni, dan tidak ada sesuatu kepentingan, melainkan Engkau yang memberi jalan keluar. Tidak ada hajat kecuali hajat Engkau, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu, melainkan Engkau yang mengabulkan. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal judam wa syai'il asqam. Ya Allah ya Zalul Ikram, aku berlindung padamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan penyakit lainnya yang mengerikan. Allahumma inna na'udzubika minal azzi wal kasali wal junubi wal bukhli wal hazami wal qawas wal ghafli wal ghaflati wal illati wal dilati wal maskanati wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuki wal fasyaki wa nifaki wa sum'ati wa riya wa a'udzubika min summa wa bakim wa junun wa judam wa baswi wa syai'in asqam. Ya Allah ya Zalal Ikram, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kelemahan, kemalasan, sifat penakut, kekikiran, pikun, kekerasan hati, lalai, berat tanggungan, kehinaan, dan kerendahan. Dan aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kemiskinan, kekufuran, kefasikan, perpecahan, kemunafikan, sum'ah, ingin didengar amalan
oleh orang lain, ria, ingin diperhatikan, dilihat amalan orang lain. Dan aku berlindung kepadamu dari tuli, bisu, gila, penyakit lepra, belang, dan keburukan bermacam penyakit yang mengerikan. Allahumma inna na'udzubika min zawal ni'matika wa tahallu afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami' sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesesatan yang Engkau telah anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan berlindung dari segala murkamu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dzaril ashfa wa dzaril shifa wa dzaril qoma wa su'il qada wa syama'ati a'da. Ya Allah, kami berlindung padamu dari beratnya musibah yang tak mampu ditanggung, dari datangnya sebab-sebab kebinasaan, dari buruknya akibat yang telah ditakdirkan, dari gembiranya musuh atas penderitaan yang kami terima. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyata fi dinina wa dzurriyyatina wa dunyaya wa ahlina wa malina. Allahumma astur atina wa min ratina fatimi baina dana wal khawfina wa min sunika wa bika talami tafsina. Ya Allah, tutupilah auratku, aibku, dan berilah keamanan dari rasa takut. Ya Allah, jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku, dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak rusak dari bawahku. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi mas'i, Allahumma afina fi basori, Allah basorina, la ilaha illa anta, Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk badanku, bagi pendengaranku dan penglihatanku. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kekufuran dan fakiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku meminta kebaikan kepadamu di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nuhun pisan Kang Lukman. Mudah-mudahan doa dari Kang Lukman tadi diijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, segitu aja teman-teman. Sedulur sok mangga bade cabut, mangga bade ngobrol ge mangga. Yan, silakan. Unmute lah. Nagibah. Arman. Ya. Punten nih, mumpung ada para dokter ya, Kang Tommy juga yang semua para dokter. Ini kebetulan saya itu kan desain ventilator ya untuk COVID. Kemarin kita sudah izin edar, semua sudah keluar, dan kita ada kerjasama dengan Universitas Indonesia. Tapi saya ada beberapa yang ingin saya diskusikan. Barangkali kita bisa berbuat sesuatu gitu ya. Jadi kita tidak hanya cukup berdoa atau berdoa. Ya, Kang Tommy ya, nanti barangkali nanti kita bisa japrian. Nanti ini terutama yang ada kaitan dengan dokter anestesi. Karena untuk penggunaan ventilator itu kan masuk ke anestesia ya. Gitu. Nah ini malam ini juga barusan saya di WA, ventilator segera dikirim lagi gitu. Jadi memang apalagi sekarang keterbatasan oksigen. Nah kita pun lagi desain untuk oksigen konsentrator. Jadi mengumpulkan oksigen yang hanya 20% ada di udara, itu bisa dikonsentrasikan, kemudian bisa dimanfaatkan. Nah ini mudah-mudahan kita bisa berdiskusi untuk dengan para dokter ahlinya. Kalau saya kan dari sisi teknis elektromedisnya, namun perlu itu aja Kang Arman. Mudah-mudahan nanti terfasilitasi ya. Dan saya terima kasih banyak nih Kang Arman. Ini saya jadi ketemu teman-teman, saya baru ingat, oh iya saya punya sahabat-sahabat yang sekarang sudah jadi dokter. Waktu mertua saya mau meninggal, Kak Rahman ya, jadi waktu mertua saya mau meninggal, itu dokter yang ternyata menangani itu Kang Dimi. Gitu. Oh, Dimi, ya. Anda Sapur Boy, Nobody Love Me. Saya itu kan gini ya, dok. Mertua saya udah mau meninggal, di sebelah saya, dok, Pak Dokter, saya mau konsultasi, dak dok, man, naon siapa nih? Tinggal itu dokter Dimi, masih hidung tuh, masih hidung kayaknya. Saya tadi mana balik tadi, aduh, aing tukang mabal, jadi dokter mertua saya gitu. Saya rada percaya, ini tadi dak mana itunya ada dia nangani gitu.
Nah ini saya sebetulnya dari waktu itu, waduh kenapa kok saya punya teman-teman yang saya bilang gini, Dim tolong jelasin gimana mertua saya. Terus dia pakai bahasa medis gitu ya menjelaskan. Terus cek saya tong pakai bahasa medis rese lah tengah arti cik pakai bahasa jelma cik saya gitu. Di sini lain jelema atuh. Akhirnya dia cerita kieu mana pokoknya kieu dalam bahasa jelmana gitu. Saya akhirnya mengerti terus oh iya, nah inilah emang Kak Arman betul-betul ya kita sebetulnya kalau kita punya apa ya istilahnya grup yang bisa tahu bahwa masing-masing punya keahlian apa, siapa tahu kita bisa kolaborasi ya sehingga menghasilkan sesuatu lah yang tidak hanya apa wacana tetapi ya mungkin sedikit lah membantu tetapi adalah gitu ya ininya apa namanya hasil karyanya apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak khususnya pada saat masa pandemi ini. Seperti Vivi, ya Vivi kan di BPBD. Kebetulan saya aktif di BNPB juga. Lihat kok Vivi juga di BPBD ya gitu Jawa Barat. Padahal selalu ke Jawa Barat ada urusan BPBD juga. Gitu Kang Arman, gitu aja sedikit ya gitu. Wah, mangga para dokter langsung aja japri nama Lukman. Mudah-mudahan ada ininya ya.